Dahulu kala, ada seekor induk bebek gendut yang menelurkan telur-telurnya dengan penuh cinta kasih. Berhari-hari dia menunggu telurnya menetas. Induk bebek sangat yakin kalau nanti bayinya pasti akan sangat cantik. Sampai pada suatu hari, telur bayinya akhirnya menetas. Tapi induk bebek malah kaget karena bayinya sangat jelek. Induk bebek benci sekali pada bayi tersebut, jadi dia langsung mengusirnya. Bayi bebek sangat sedih dan patah hati. Apakah bebek itu pantas diusir begitu saja hanya karena dia jelek? Seharusnya tidak, karena setiap orang memiliki kecantikan mereka masing-masing. Siapa tahu suatu hari nanti, bebek jelek itu akan berubah menjadi angsa yang cantik. Cerita dongeng tersebut diceritakan oleh seorang pelayan bernama Aoi kepada nona mudanya yang sangat cantik. Tapi si nona muda itu sama sekali tidak percaya dengan dongeng itu. Dia bahkan pesimis bagaimana caranya bebek jelek bisa jadi angsa yang cantik. Bebek kan tidak bisa operasi plastik, katanya. Memang seperti itulah endingnya. Apakah mau tahu bagaimana ending cerita ini? Anak bebek itu ternyata berubah menjadi ratu angsa yang menawan. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan jadi orang bodoh seperti induk bebek itu. Lebih baik pastikan terlebih dahulu saat kau ingin menetaskan telur yang bukan milikmu, kata si nona muda. Aoi langsung protes. Yang dia maksud pelajaran yang bisa diambil dari cerita itu adalah kita harus selalu bangga pada apa yang kita miliki. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita punya kecantikan kita masing-masing. Si nona muda cantik itu adalah Yunita, atau nama panggilannya adalah Junior. Gadis 18 tahun yang memiliki segala hal yang dia inginkan di dunia ini. Dia terlahir di keluarga kaya raya, uangnya sangat banyak, wajahnya cantik, keluarganya harmonis, punya teman-teman dan pacar yang cakep dan sama-sama kaya raya. Kehidupannya sangat sempurna seperti kebanyakan cewek zaman sekarang. Junior juga suka upload foto selfie-nya di Instagram dan sama seperti kebanyakan cewek lainnya, dikatain sedikit aja langsung galau. Suatu pagi saat Junior baru bangun tidur, dia mengecek akun Instagramnya dan langsung kaget mendapati berbagai komentar negatif di foto yang diupload semalam. Ada yang bilang wajahnya bulat, pipinya tembem, seperti ban bis, dan lain-lainnya. Junior sangat serius menanggapi hal itu dan panik sendiri. Ditambah lagi, pacarnya yang selama ini tampak sangat baik dan setia padanya, bukannya berusaha menghibur atau menasihatinya untuk tidak menanggapi semua komentar negatif itu, malah dia mengatakan bahwa pipinya Junior memang tembem. Mamanya Junior dan Aoi berusaha menyemangati Junior untuk tidak menanggapi semua komentar itu, tapi tetap saja tidak berhasil. Junior berusaha melakukan berbagai cara untuk menguruskan badannya dan pipinya. Awalnya dia melakukan berbagai macam olahraga dan diet, tapi tetap saja banyak orang di IG yang mencelanya. Junior akhirnya melakukan saran dari teman-temannya, yaitu melakukan treat lift atau penarikan wajah dengan benang di sebuah klinik kecantikan, agar wajahnya bisa jadi kurus dan cantik. Tapi keesokan harinya, bukannya mendapati wajahnya jadi tambah kurus, malah tambah bengkak. Ternyata kulit Junior alergi dengan hal tersebut. Beberapa hari kemudian, seluruh wajahnya langsung dipenuhi jerawat besar, dan jerawatnya sangat menakutkan. Lebih parahnya lagi, dokter mengatakan kalau wajah Junior pasti butuh waktu kurang lebih 1 tahun untuk sembuh kembali. Itu pun harus dengan melakukan berbagai macam perawatan intensif. Sekarang bukan cuma Junior yang stres, bahkan mamanya pun ikutan stres. Bukan cuma stres memikirkan wajah putri kesayangannya, tapi juga stres memikirkan bagaimana kalau sampai ada kenalannya yang mengetahui masalah ini, pasti dia bakalan malu banget. Sejak wajah Junior jadi hancur, semua teman-temannya langsung menjauhinya. Mereka tidak mau Junior hangout bareng mereka lagi, karena takut tidak ada cowok yang mau dekat dengan mereka kalau mereka melihat wajah jelek Junior. Mereka menyuruh Junior untuk menyembuhkan wajahnya dulu, baru setelah itu kembali hangout bareng mereka lagi. Pacarnya Junior juga sama, dia menjauhi Junior dengan membuat alasan ingin meneruskan studinya di luar negeri. Dengan menggunakan alasan ingin fokus belajar, dia ingin mereka break selama setahun dan berjanji kalau dia tidak akan pacaran dengan gadis lain. Padahal itu jelas bohong karena dia punya selingkuhan. Junior sakit hati dan sedih, menyadari tidak ada seorang pun yang mencintainya dengan tulus. Hanya Aoi yang mencintainya dengan tulus dan selalu setia mendampinginya. Saat Junior curhat di Facebook tentang wajah jeleknya, tiba-tiba ada seseorang yang berkomentar, memberitahu Junior bahwa dia tidak sendirian, ada banyak orang yang sama tidak beruntungnya seperti dia. Orang itu lalu mengarahkan Junior ke sebuah situs Ugly Duckling Club. Di situs itu, Junior mulai menemukan keceriaannya kembali. Dia sering chatting dengan teman-teman barunya. Junior bercerita pada mereka bahwa dulu orang-orang mengagumi wajah cantiknya, tapi sekarang orang-orang selalu menatapnya dengan pandangan aneh.
Pada suatu hari, ada seseorang yang menyarankan Junior untuk pergi ke Pitsanulok karena di sana ada seorang dokter yang bisa membantu mengobati wajah Junior. Tapi pada saat Junior memberitahukan niatnya pergi ke Pitsanulok pada mamanya Junior langsung menolak ide itu. Walaupun malu dan jijik dengan wajah Junior, tapi sebagai ibunya, Mama Junior tetap sayang padanya dan tidak ingin berpisah sejauh itu dari putrinya. Junior tetap ngotot ingin pergi ke sana, bukan cuma untuk mengobati jerawatnya, tapi juga untuk meneruskan studinya. Dia ingin masuk universitas di sana dan mengambil jurusan manajemen pariwisata. Mamanya Junior akhirnya mengizinkan, tapi dia menyuruh Aoi untuk ikut menemani Junior ke sana. Junior sangat senangnya dan ingin memeluk mamanya, tapi mamanya langsung mundur. Junior langsung ganti peluk Aoi. Aoi tetap mau dipeluk, tapi wajahnya dijauhi. Sesampainya di Pitsanulok, Junior menyembunyikan identitasnya yang sebenarnya dengan mengubah namanya jadi Yunita. Saat dia kebingungan nyari tempat ospek, tiba-tiba ada seseorang yang menyapanya dari belakang. Junior berbalik dan langsung terpesona melihat cowok super ganteng di depannya. Astaga, apa dia manusia? Cakep banget sih, katanya dalam hati. Kenapa kau tidak masuk? Apa kau anak baru? Tanya si cowok. Cowok itu heran kenapa Junior tidak menjawab. Apakah bisa bicara? Apa kau tuli? Apa kau tidak dengar apa yang kukatakan? Saking terpesonanya Junior, sampai-sampai dia tidak bisa berkata-kata dan langsung memalingkan wajahnya dengan malu. Si cowok itu jadi tambah bingung, kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Apa kau malu? Melihat sikap dan penampilan Junior yang aneh, si cowok itu jadi curiga, apakah kau psikopat? Saat si cowok itu berniat melepaskan syalnya, Junior langsung cepat-cepat mencegahnya, dan baru saat itulah dia mulai bicara. Cowok itu senang ternyata Junior bisa bicara, karena awalnya dia mengira Junior itu budak atau tidak bisa bicara. Cowok itu ternyata seniornya di jurusan kepariwisataan. Dia lalu membawa Junior ke tempat ospek. Di sana Junior disambut dengan tarian dan nyanyian oleh para anggota dan ketua ospek bernama Tuwi, dan cowok itu ternyata wakil ketua Tuwi. Cowok itu lalu bertanya pada Junior apa nama panggilannya. Junior ingin memberitahu nama aslinya, tapi dia malah menyingkatnya jadi Joe. Cowok itu tidak tahu dengan artinya, tapi sepertinya Joe itu nama panggilan yang aneh. Junior protes dan meminta cowok itu untuk mengganti namanya jadi Junior. Tapi cowok itu tidak mau. Nama ini keren, orang akan bisa mengenalimu dengan mudah seperti nama Kuswe. Di acara ospek itu, Joe juga berkenalan dengan seorang gay yang bernama B. B ini fansnya seorang penyanyi terkenal yang namanya hampir mirip dengannya, dan dia juga naksir sama cowok ganteng yaitu Sue. Acara ospek lalu dimulai dengan pidato dari Tuwi yang mengucapkan selamat datang kepada mereka. Sue lalu memberitahu mereka bahwa acara di ospek besok akan diadakan dance battle, dan hari ini dia akan menunjukkan beberapa mahasiswa baru untuk melakukan dance preview. Joe dan B ditunjuk maju ke depan, dan mereka berjoget bersama para senior dengan penuh keceriaan. Ini adalah pertama kalinya aku bisa tertawa lepas sejak aku terinfeksi Threadleaf. Kurasa aku mulai suka jadi Yunita. Malam harinya setelah ospek hari pertama selesai, Aoi menemani Joe ke asrama barunya yang gelap dan kelihatan sangat angker. Aoi sangat cemas, jangan-jangan tempat ini ada hantunya, tapi Joe tetap berpikir positif. Dia yakin tempat ini pasti akan baik-baik saja. Bukan cuma tempatnya yang angker, penjaga asramanya pun juga kelihatan nakutin. Tapi saat Joe hendak menanyakan kamarnya, penjaga asrama malah bilang kalau nama Joe itu tidak terdaftar. Joe harus mendaftar dulu, dan dia juga harus menemukan 3 orang teman untuk tinggal sekamar dengannya. Kebetulan saat itu ada 3 orang mahasiswi baru yang juga sedang mencari 1 orang tambahan, dan mereka langsung mengajak Junior untuk tinggal sekamar bersama mereka. Di kamar asrama mereka yang kelihatan angker, Joe dan teman-teman barunya saling berkenalan. Mereka lalu menawarinya snack. Joe menerimanya, tapi saat memakannya, tanpa sengaja syalnya terjatuh. Teman-teman baru Joe langsung kaget dan jijik melihat banyaknya jerawat di wajah Joe. Joe jadi panik dan tidak enak pada mereka semua. Merasa mereka tidak nyaman dengannya, Joe berniat pindah kamar saja, tapi salah satu di antara mereka yaitu Nungning langsung menghentikannya. Berbeda dengan kedua teman mereka yang lain yang terang-terangan menunjukkan ekspresi tidak suka mereka, Nungning jauh lebih sopan, bahkan mendoakan semoga wajah Joe cepat sembuh dan meyakinkan Joe untuk tetap tinggal sekamar dengan mereka. Saat Joe di kamar mandi, 2 teman sekamar mereka protes pada Nungning karena mengajak Joe yang wajahnya menakutkan itu untuk tinggal sekamar dengan mereka. Nungning sama sekali tidak mempermasalahkan wajah Joe dan meyakinkan kedua temannya yang lain kalau jerawatnya Joe sama sekali tidak menakutkan.
Mereka bicara dengan cukup keras yang pastinya didengar oleh Joe. Keesokan harinya, Joe semakin tidak pede dengan wajahnya. Sampai-sampai hari ini dia tidak cuma menutupi wajahnya dengan syal, tapi juga menutupi matanya dengan kacamata hitam. Niatnya sih biar tidak ada yang memperhatikan, tapi semua itu malah membuat penampilannya jadi tambah aneh dan jadi pusat perhatian. "Joe, apa ini gaya baru?" tanya Bee. "Cepat lepas, kau kelihatan seperti maling." "Joe, lepaskan syalmu," bujuk Nungning. "Aku takut kalau aku melepasnya, orang-orang akan takut padaku. Kurasa aku akan memakai semua ini sampai jerawatku menghilang." Joe hampir menangis karena semua orang menatap wajahnya yang penuh jerawat dengan jijik. Sue langsung diam bersimpati, sementara Tui dan teman-temannya malah terang-terangan mencela wajahnya Joe dan mengatakan kalau wajah Joe seperti hantu. Tapi Sue dengan cepat menghentikan kekasaran teman-temannya dan langsung angkat bicara membela Joe. "Apa kalian merasa sangat pede dengan tampang kalian sendiri sampai kalian berani mengatakan wajahnya mirip hantu? Aku mau lihat seberapa cakep tampang kalian." Sue terus memaksa semua orang untuk minta maaf berkali-kali sampai mereka mengucapkan kata maaf dengan lantang. Dan setelah itu dia juga mengancam Tui untuk minta maaf pada Joe, atau kalau tidak dia akan menghajarnya. Tui langsung ketakutan dan membungkuk minta maaf kepada Joe. Sue lalu berkata kepada Joe, "Apa kau benar-benar hantu? Kalau iya, coba hantui aku karena aku belum pernah bertemu hantu seumur hidupku." "Aku bukan hantu," jawab Joe. "Kalau kau bukan hantu, maka berhentilah menangis. Kenapa kau mesti peduli apa yang orang-orang katakan tentangmu?" Joe yang tidak tahan lagi, dia pun pergi dan menangis sendirian. Sue lalu datang dan menawarkan sapu tangannya, tapi Joe menolak karena wajahnya kotor dan dia takut mengotori sapu tangannya Sue. Sue dengan santainya mengatakan, "Kalau begitu, sapu tangan ini cocok untukmu karena sapu tangan ini belum dicuci selama seminggu." Joe akhirnya mau menerima sapu tangan itu. Joe merasa keputusannya datang ke sana salah dan dia ingin sekali kembali pulang. Ia merasa dipermalukan dan dia yakin orang setampan Sue tidak akan mengerti perasaan orang jelek sepertinya. Sue lalu berkata, "Bagiku kau tidak jelek, hanya saja masalahmu kau punya jerawat." Sue berusaha menyemangati Joe untuk tidak memperdulikan omongan orang. Yang harus dipikirkan adalah apa yang seharusnya dilakukan dalam menanggapi hinaan orang-orang. Apakah Joe akan duduk diam di sini dan bersedih atau move on? Lagian kalau Joe pulang, apa yang akan dia lakukan di rumah? Di sini Joe punya guru-guru dan teman-teman, dan kau juga punya cowok ganteng ini yang akan menyingkirkan orang-orang bermulut berbisa untukmu. Kalau ada yang mengataimu, aku akan menendang mulut mereka untukmu, aku janji, kata Sue. Joe langsung tersentuh mendengarnya. Sue terus menyemangati Joe untuk tetap tinggal dan menguatkan dirinya, sampai Joe akhirnya tersenyum lagi. Saat mereka istirahat, Joe menceritakan pada teman-temannya tentang asal mula kenapa wajahnya bisa jadi jerawatan seperti itu. Joe juga tidak pede dengan pipinya yang tembam itu. Berbeda dengan Nui, teman mereka yang gendut malah bangga dengan badan besarnya. Nui berkata, "Siapa bilang pipi tembam itu jelek? Lihat aku," sambil memamerkan pipi tembamnya dengan bangga. "Aku tidak suka operasi plastik. Kurasa kecantikanku bersinar dengan alami." Mendengar hal itu membuat semua orang tertawa dengan tingkah laku Nui. Joe lalu bertanya, apakah mereka tahu seorang dokter bernama Dr. Sakda? Nungning sepertinya tahu tentang Dr. Sakda. Dia bahkan tahu kalau Dr. Sakda itu sangat tampan dan pintar. Bee curiga dengan Nungning. Jangan-jangan dia sering pergi ke klinik Dr. Sakda. Nungning langsung menyangkalnya dan dengan canggung berkata bahwa dia tahu Dr. Sakda dari omongan para senior mereka. Ospek lalu dilanjutkan dengan berbagai macam acara. Waktu Sue ikut bermain game dan kalah, Bee langsung teriak penuh semangat meminta Wei untuk buka bajunya. Ekspresi Bee berubah lucu ketika Sue buka baju pelan-pelan dan memperlihatkan otot six-pack-nya. Sebelum acara ospek selesai, Tui mengumumkan berita mengejutkan. Para senior ternyata mengirimkan mata-mata untuk pura-pura jadi mahasiswa baru. Di antaranya adalah Nungning, salah satu dari mata-mata itu. Para mahasiswa baru kemudian disuruh mengambil kertas secara acak yang berisi petunjuk siapakah yang akan jadi mentor senior mereka. Bee dapat Nungning jadi mentor seniornya. Sementara Joe mendatangi Sue karena petunjuk mentor seniornya sepertinya mengarah kepada Sue. Petunjuknya adalah cakep banget, gokil abis, mulutnya kotor banget, lucu gila, dan sangat miskin. "Apa ini kau?" tanya Joe. Sue langsung geleng-geleng kepala. Tapi waktu Joe mau pergi, Sue langsung marah sama Tui. Pasti yang buat petunjuk itu adalah dirinya. Tui pasti sengaja mengekspos semua kekurangannya. Sue langsung mengejar Tui.
Sue lalu mengaku pada Jo bahwa semua petunjuk itu memang dia. Kau sangat beruntung memilikiku sebagai mentor senior, dan aku lega memilikimu sebagai juniorku. Selamat datang di universitas ini. Dia adalah Sueku, orang pertama yang menyapaku dan membelaku. Dia juga yang mendukungku dan membantuku melewati saat-saat buruk, dan sekarang dia jadi mentor seniorku. Bi benar kagum pada Sue, bahkan namanya pun keren banget. Sue Kukamran, atau harimau yang mengaum. Jo setuju, nama Sue memang cocok banget sama orangnya. Bi iri pada Jo karena mendapatkan Sue sebagai mentor seniornya. Jo tidak menyangka kalau orang seganteng Sue ternyata miskin. Segalanya mungkin saja, bahkan Nungning saja jadi mentor seniorku. Sue punya wajah tampan, tapi dia miskin. Kalau mereka berdua jadi sepasang kekasih, aku pasti bakalan syok berat. Baru saja diomongi, tiba-tiba mereka malah melihat Sue sedang mesra-mesraan sama Nungning. Ternyata mereka memang sepasang kekasih. Bahkan mereka tinggal bersama dalam satu kamar asrama. Sue kelihatannya sayang banget sama Nungning, bahkan tidak segan-segan menunjukkan kemesraannya di depan para juniornya. Setelah kedua sejoli itu pergi, Bi merasa sedih dan cemburu. Bukan cemburu karena Nungning pacarnya Sue, tapi cemburu karena Nungning bisa menyentuh perut sixpacknya Sue. Jo bercerita pada temannya di situs Ugly Duckling Club tentang berbagai pengalaman baru yang selama ini tidak pernah dia alami, dan baru pertama kali ini dia lakukan di sini. Seperti misalnya naik motor bersama Bi, memakai uang kecil untuk beli makan di kantin, dan juga makan es krim pakai roti tawar sama temannya. Jo yang dulu hidup serba mewah, sekarang harus mengubah dirinya jadi mahasiswi biasa yang hidup di daerah. Dulu dia sempat khawatir kalau dia akan kesusahan hidup di daerah, tapi berkat teman-teman barunya, Jo ternyata mulai menyukai kehidupan baru ini. Suatu hari, Bi mengajak Jo jalan-jalan ke pasar tradisional. Jo senang dan antusias karena ini adalah pertama kalinya dia pergi ke tempat seperti itu. Saking antusiasnya, dia sampai menantang Bi untuk tanding tawar-menawar harga. Bi menerima tantangan itu dan menyuruhnya untuk menawar harga salad. Jo mencoba menawar setengah harga dan jelas saja si penjual langsung ngamuk dan mengusir mereka. Hari itu kelas pertama mereka adalah kelas Profesor Amor, dan karena ini adalah hari pertama mereka, Profesor Amor memutuskan untuk tidak mengajar, tapi menyuruh mahasiswanya untuk presentasi di depan kelas tentang kecintaan mereka akan traveling dan tempat paling berkesan yang pernah mereka datangi. Mereka harus bisa meyakinkan teman-teman mereka untuk berwisata ke tempat kesayangan mereka itu. Jo langsung cemas, dia tidak tahu harus presentasi apa, karena dia tidak pernah liburan keluar kota, tapi dia hanya pernah liburan ke luar negeri. Tapi dengan identitasnya yang sekarang, tidak mungkin dia mempresentasikan tentang liburan ke luar negerinya. Saat Jo curhat kepada Bi langsung menyarankan, sebaiknya Jo menulis tentang tempat yang sangat Jo sukai di Bangkok saja. Jo akhirnya punya ide apa yang harus ditulisnya. Tapi ternyata tempat yang Jo sering datangi bukan tempat wisata, melainkan di shopping mall. Jelas saja presentasinya tidak sesuai tema kepariwisataan. Teman-temannya tidak ada satupun yang terkesan, dan Profesor Amor langsung mengomelinya untuk membuat presentasi yang lain yang lebih baik. Setelah kelas selesai, Jo sedang merenung sedih di pinggir sungai. Tidak lama kemudian Sue menghampirinya, dan langsung penasaran kenapa Jo bermuka semacam itu. Jo menceritakan apa masalahnya, dan Sue langsung tertawa, tapi dia berusaha menghibur Jo dan menawarinya minuman. Jo menerima minuman itu, dan meminumnya dengan menggunakan sedotan yang Sue pakai. Sue lalu berkata, "Kamu gunakan sedotanku, apa itu artinya kita ciuman secara tidak langsung?" goda Sue sambil tertawa. Sedangkan Jo hanya tersenyum mendengarnya. Jo merasa bingung, dia tidak tahu harus presentasi tentang apa, dia tidak pernah liburan kemana-mana selain rumahnya dan tempat ini. Mendengar hal itu, Sue menyarankan, sebaiknya Jo mempresentasikan tentang tempat ini saja. Bagaimana menurutnya tentang tempat ini? Lihatlah tempat ini, udaranya segar. Apa kau tidak merasa semua barang di tempat ini harganya murah? Dan orang-orangnya juga cakep-cakep, kata Sue, sambil menyodorkan wajah tampannya. Jo yang merasa malu, dia langsung minum teh itu lagi, dan masih menggunakan sedotannya Sue. Kau menciumku secara tidak langsung lagi, goda Sue. Sue terlihat sangat miskin, dia cuma pakai ponsel model lawas yang diikat dengan karet. Nungning menelpon Sue dan mengajaknya untuk makan bareng. Sue langsung lari secepat kilat menemui pacar tercintanya. Setelah itu, Jo memeriksa wajahnya ke klinik Dr. Sakda. Dr. Sakda lalu memberitahu Jo kalau bakteri di wajah Jo sudah tidak menyebar lagi, tapi Jo harus tetap minum obat secara teratur dan diinfus seminggu sekali. Dengan begitu, wajah Jo pasti akan kembali normal.
Jo bertanya apa tidak ada cara lain agar wajahnya sembuh dalam waktu kurang dari setahun, misalnya menyuntikkan wajahnya dengan sesuatu untuk membuat semua jerawatnya menghilang seketika. Dokter Sagda hanya menjawabnya dengan gelengan kepala dan mengingatkan Jo bahwa segalanya butuh waktu. Jo lalu berkata, "Aku benci sekali dengan wajahku yang sekarang. Semua orang menatapku seolah aku ini orang yang aneh." Dokter Sagda lalu memberi saran kepada Jo, "Saat suatu masalah terjadi, tidak ada gunanya marah-marah. Kau harus bisa menerima keadaan dan mencari cara untuk hidup dengan masalahmu. Itu semua butuh waktu, tapi apapun masalahmu, kau pasti bisa melewatinya kalau kau punya niat. Semuanya pasti akan jadi lebih baik, percayalah padaku." Malam harinya saat kembali ke asrama, hujan turun dengan deras. Jo malah mendapati atap kamar asramanya bocor. Noi dan teman mereka yang satunya pindah ke asrama teman mereka. Sementara Jo bingung harus mengungsi kemana. Satu-satunya pilihan adalah minta bantuan Nungning untuk mengungsi sementara waktu di kamar asramanya Nungning dan Sue. Tidak lama kemudian, Nungning dan Sue menjemput Jo dengan sepeda motor bututnya. Jo ragu disuruh naik motor butut itu, tapi Nungning meyakinkannya untuk tidak cemas. Lagi pula asrama mereka cukup dekat. Sesampainya di asrama, Sue mau pergi lagi untuk kerja. Dengan kondisi finansialnya, Sue harus terus kerja walaupun sudah tengah malam. Keesokan paginya, Jo baru bangun dan mendapati Sue sedang tidur di lantai tanpa selimut. Sementara Nungning tidak ada di kamar. Jo beranjak bangkit dari kasurnya untuk menyelimuti Sue, tapi tiba-tiba Sue bergerak dalam tidurnya dan menarik Jo dalam pelukannya. Jo langsung kaget, dia berusaha melepaskan pelukan Sue, tapi Sue malah memeluknya makin erat. Sue mengira yang dia peluk itu Nungning. Jo berusaha lagi melepaskan pelukannya, dan kali ini dia akhirnya berhasil. Ternyata Sue sengaja godain Jo, dia tahu yang dipeluknya bukan Nungning. Di kelas Profesor Amor, Jo kembali maju ke depan kelas untuk presentasi lagi. Sesuai saran Sue, Jo mempresentasikan kesan-kesannya tentang tempat di sana. "Sejak pertama kali aku menginjakkan kakiku di tempat ini, aku merasa hidupku seperti sebuah petualangan. Jo terkesan oleh banyak hal di tempat ini, pemandangannya yang indah, makanannya yang murah, dan paling membuatnya terkesan adalah pertemanan yang baru. Dan yang paling membuatnya terkesan adalah pertemanan yang baru ditemukannya di tempat ini. Kebaikan hati orang-orangnya, dan senyum tulus mereka yang tidak akan pernah dia temukan di Instagram." Presentasi Jo membuat semua orang terkesan dan tersentuh mendengarnya. Lebih hebatnya lagi, Profesor Amor langsung memberinya nilai 95. Bi sampai kagum dan iri dengan kehebatan Jo. Dia tidak menyangka bagaimana Jo bisa punya ide untuk menceritakan tentang tempat ini. Jo mengaku ada seseorang yang membantunya. Bi curiga seseorang itu pasti cowok. Siapa cowok itu? Tanya Bi dengan penasaran. Jo pun menjawab tidak ada cowok. Lagi pula siapa juga yang akan jatuh cinta pada wajahku ini? Tetaplah single bersamaku, agar kita bisa menggoda cowok-cowok di kampus ini bersama-sama. Ada banyak cowok ganteng di kampus ini, seperti... Baru mau diomongin, Sue langsung muncul duluan. Bi lalu memberitahu Sue tentang kehebatan Jo mempresentasikan tempat ini, sampai membuat semua orang di kelas kagum dengannya. Sue langsung bangga pada Jo, dan hebatnya lagi dia sama sekali tidak menyebutkan kalau dialah yang membantu Jo mencari ide itu. Sue lalu mengajak mereka makan bersama untuk merayakan kesuksesannya. Bi sangat senang mengira kalau dia bisa merayu Sue di acara makan bareng ini, tapi Sue juga mengundang Nungning, dan itu langsung membuat Bi cemberut. Di tengah jalan, sepeda motor bututnya Sue mogok, dan parahnya lagi tali sendal jepitnya juga copot. Sue langsung memperbaikinya di hadapan banyak orang yang berlalu lalang. Jo dan Bi menertawai kesialan Sue, tapi Nungning yang sedari tadi sudah emosi jadi tambah kesal karena banyak orang yang melihat mereka, dan dia jadi malu karenanya. Gara-gara masalah ini, Sue dan Nungning langsung bertengkar hebat. Nungning tidak mengerti untuk apa memperbaiki dan mempertahankan sandal yang sudah rusak. Dia punya uang untuk membeli sandal baru untuk Sue. Sue pun jadi emosi, dia tidak merasa harus dibelikan sandal baru karena sandalnya masih bisa diperbaiki. Tambah lagi dengan kondisi ekonominya, dia tidak mau membuang-buang uang. Nungning sama sekali tidak mengerti kenapa Sue terus mempertahankan sandal jepitnya itu dan motor bututnya, karena semua itu sudah tidak layak dipakai dan sudah seharusnya diganti dengan yang baru. Nungning juga tidak mengerti kenapa Sue terlalu berhemat. "Karena aku tidak punya banyak uang, karena itulah aku harus berhemat. Kenapa juga kau masih tanya padaku? Kau sudah tahu itu," kata Sue dengan emosi. Sue marah dan tersinggung pada Nungning hanya karena dia malu melihat pacarnya yang miskin dan selalu memakai barang-barang butut.
Sandal jepit itu murah, jangan terlalu membesar-besarkan. Oh iya, aku lupa, kau kan orang kaya, sindir Sue. Kau bisa membelikan barang-barang untuk para pria dengan mudah. Baiklah, pergilah beli sandal baru untukku. Belikan aku 100 sandal. Kau kan tahu ukuran sandalku. Kenapa kau diam saja? Bukankah kau bilang kau tidak tahan melihat pacarmu memakai barang-barang butut? Kau sangat malu. Pergilah beli sandal baru sana. Kalau kau membiarkan pacarmu berjalan dengan kaki telanjang seperti ini, bukankah kau sangat malu? Belikan aku sandal baru, aku ingin jadi pria mata duitan sehari saja. Kesal dan sedih, Nungning langsung pergi. Jo dan Bi jadi bingung, tidak tahu harus berbuat apa melihat pertengkaran mereka. Tapi Sue terlihat tidak sedih sama sekali, bahkan dengan santainya kembali melanjutkan memperbaiki sandal jepitnya, lalu mengajak Jo dan Bi makan. Saat mereka mulai makan, Jo membuang semua sayurannya karena dia tidak suka makan sayur. Bi menyuruhnya makan sayur karena sayur baik untuk kulit. Tapi Jo tetap ngotot tidak mau memakannya. Sue masih galau gara-gara pertengkarannya dengan Nungning tadi. Dia lalu bertanya pada mereka, apakah menurut mereka dia yang salah? Dia kan cuma ingin memperbaiki sandal jepitnya. Jo lalu berkata, Nungning kan hanya mencemaskanmu dan sandalmu yang sudah tidak layak pakai. Sue tidak mengerti kenapa Nungning harus emosi dan semarah itu padanya. Jo meyakinkan Sue bahwa Nungning tadi hanya cemas, dia tidak ingin pacarnya memakai sandal yang sudah rusak. Karena sandal yang sudah rusak bisa saja melukainya. Itu artinya Nungning sangat peduli pada Sue. Tapi Sue malah keras kepala dan menyindirnya dengan sangat kasar. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Tanya Sue. Kau yang salah, jadi kau harus minta maaf padanya. Sue langsung menelpon Nungning dan minta maaf dengan gaya imutnya. Bahkan dia berjanji membiarkan Nungning memukulinya atau menendangnya. Nungning langsung menerima permintaan maaf Sue dan hubungan mereka kembali membaik. Gara-gara kamar asramanya sedang direparasi, Jo akhirnya pindah ke asrama lain. Asrama Sue dan Nungning dengan kamar Jo terletak tepat di sebelah kamar mereka berdua. Jo pindah ke kamar itu atas bantuan Nungning. Bibi Awe membantu Jo pindahan dan Sue mengira kalau dia ibunya Jo. Saat Sue menyapanya, Bibi Awe langsung terpesona dan parahnya lagi dia langsung menggoda Sue dan memberitahukan kalau dia masih single. Jo sampai malu melihat kelakuan Bibi Awe. Sue lalu membantu Jo memasukkan barang-barangnya ke kamar, dan Bibi Awe semakin memanfaatkan kesempatan itu untuk merayu Sue dengan memberikan segelas minuman untuknya dan memuji otot kekar Sue. Lalu tiba-tiba saja Bibi Awe kepikiran ingin menjodohkan Sue dengan Jo. Bibi Awe pun bertanya pada Sue apakah dia sudah punya pacar. Jo lalu menjawabnya bahwa pacar Sue itu sudah ada dan tinggal bersama Sue di kamar sebelah. Mendengar hal itu membuat Bibi Awe kecewa. Lalu dia memperingatkan Sue untuk berhati-hati jika dia pulang malam-malam, takutnya nanti Sue salah masuk kamar. Sue yang merasa canggung, dia pun bergegas pergi dari sana. Bibi Awe kenapakah berkata seperti itu padanya, memalukan. Bibi Awe balik protes karena dia hanya ingin menjodohkan pria tampan itu dengan Jo. Bahkan sekalipun Sue sudah punya pacar, tapi Bibi Awe sama sekali tidak pesimis karena mereka kan bisa putus. Jo mengingatkan Bibi Awe tentang wajahnya. Orang setampan Sue tidak mungkin menyukai wanita berwajah rusak sepertinya. Saat mereka mulai mengeluarkan barang-barang, Bibi Awe langsung melarang Jo membantunya, tapi Jo bersikeras ingin melakukannya sendiri dan menyuruh Bibi Awe beristirahat, karena sebelumnya dia bilang mengeluh sakit punggung. Mendengar itu, Bibi Awe memperhatikan Jo sekarang sudah banyak berubah, tidak hanya wajahnya saja, pikiran Jo sepertinya juga mulai berubah. Dulu Jo sangat manja, tetapi sejak datang kemari, Jo mulai bisa melakukan segalanya sendiri. Kau berubah jadi lebih baik, dan kau juga mulai peduli pada orang lain. Kau bahkan mengkhawatirkanku, aku sangat terharu, kata Bibi Awe. Mereka lalu pergi ke mall. Saat mereka sedang memilih menu di sebuah restoran, Jo tiba-tiba melihat Nungning sedang kencan, tapi bukan dengan Sue. Dia sangat kaget dan cepat-cepat menyembunyikan wajahnya. Tapi Nungning dan selingkuhannya malah duduk di meja sebelah mereka. Jo mendengar mereka bertengkar. Ternyata selingkuhannya Nungning tahu kalau Nungning pacaran dengan pria lain. Pria itu bahkan mengatakan bahwa Sue lah selingkuhannya Nungning, bukan dia. Karena kedua orang tua Nungning tidak tahu kalau Nungning pacaran dengan Sue. Jo berusaha sebaik mungkin agar tidak ketahuan, tapi Bibi Awe tiba-tiba memanggil namanya dengan sangat keras. Nungning dan Jo langsung canggung, dan Jo langsung cepat-cepat menyeret Bibi Awe untuk pergi. Jo merasa bingung harus bagaimana. Apakah dia memberitahu Sue tentang perselingkuhan Nungning? Seharusnya dia tidak menyaksikan kejadian tadi. Keesokan harinya, Jo lagi ngumpul sama Bi dan Nui. Nui dapat SMS nyebelin dari Tui yang terus-menerus menggodai kegendutannya.
Tik, teman mereka yang bergaya mewah, tiba-tiba datang. Dia ke sana untuk menyuruh mereka membayar uang jas alma mater sebesar 450 bat. Tik ditunjuk oleh B untuk jadi bendahara, ngumpulin uang untuk beli jaket alma mater. Tapi B sedang tidak punya banyak uang, jadi dia maunya bayar nyicil dengan bunga 0%. Setelah mengantarkan Joe suntik ke dokter, B mengajak Joe untuk pergi ke toko rental DVD. Di sana mereka bertemu dengan Sue di meja kasir. Joe heran, sedang apa Sue di sini? Aku di sini ingin mencuri DVD, kemudian menjualnya. Ternyata Sue cuma bercanda, tapi Joe malah percaya. Sue langsung tertawa melihat keluguan Joe. Kemudian Sue memberitahu Joe kalau dia sedang bekerja di toko DVD tersebut. Sue lalu mengajak mereka makan bareng setelah jam kerjanya selesai. B langsung senang, mengira dia bisa merayu Sue, tapi Sue malah berniat mengajak Nungning juga, dan B jadi kecewa. Sue menelpon Nungning, tapi Nungning menolak dengan alasan ada janji dengan temannya. Nungning bahkan bilang kalau dia tidak akan pulang malam ini, alasannya mau ngerjain tugas di asrama temannya, dan pastinya Nungning lagi sama selingkuhannya. Tapi Sue sama sekali tidak curiga, dia malah mengira Nungning itu rajin belajar, dan dia bangga punya pacar seperti Nungning. Joe ragu antara ingin memberitahu Sue atau tidak tentang perselingkuhan Nungning. Akhirnya, dia memutuskan untuk diam saja, tapi kemudian Joe bertanya, apakah Sue pernah berpikir untuk selingkuh? Sue heran mendengarnya kenapa Joe bertanya seperti itu. Apakah Joe disuruh Nungning untuk mengetes perasaannya? Joe menyangkalnya dan beralasan kalau dia hanya ingin tahu saja, mengingat banyak gadis-gadis yang tertarik pada Sue. Sue lalu berkata, memang banyak gadis yang tertarik padaku, tapi aku sangat miskin, jadi tidak ada yang serius denganku. Kalau kau tidak miskin, kurasa akan banyak gadis yang akan memperebutkanmu. Mereka akan memperebutkanmu seperti ulat memperebutkan kotoran. Sue protes, dia tidak terima, bisa-bisanya Joe membandingkannya dengan kotoran. Sue mengaku, kemiskinannya ini sebenarnya bisa membantunya mengetahui siapa saja yang benar-benar ingin bersamanya. Jika yang mereka sukai hanyalah wajahnya saja, maka hubungan mereka tidak akan tahan lama. Orang yang ingin bersamaku adalah orang yang mencintaiku karena hatiku. Aku beruntung memiliki Nungning. Dan kau juga. Kalau ada seseorang yang naksir padamu, kau harus cepat-cepat menangkapnya. Itu artinya orang itu benar-benar menyukai dirimu, bukan karena penampilanmu. Maksudmu aku ini jelek? Protes Joe. Iya, karena kau duluan yang membanding-bandingkanku dengan kotoran, jawab Sue. Malam harinya, Sue dan teman-temannya nongkrong di sebuah klub. Tui dan Nui sekarang sudah resmi pacaran, dan semua orang menggodai mereka. Sue ternyata punya banyak pekerjaan paruh waktu, yang gajinya dia kumpulkan untuk membayar biaya kuliahnya. Joe heran kenapa Sue bekerja sekeras ini demi biaya kuliahnya. Apa kedua orang tuanya tidak membiayainya? Aku tidak punya orang tua, jawab Sue. Kenapa begitu? Tanya Joe. Kau mau tahu, mereka pergi meninggalkanku sejak aku kecil. Jadi aku harus tinggal di kuil. Aku tidak punya uang, jadi aku harus bekerja untuk membiayai hidupku, termasuk biaya kuliahku. Joe semakin kagum pada Sue. Kau sangat hebat, aku tidak yakin kalau aku bisa sepertimu. Jangan pernah menyerah dan teruslah berjuang. Keesokan harinya, Joe tidak sengaja berpapasan dengan Nungning. Nungning berterima kasih pada Joe karena dia tidak memberitahu Sue tentang perselingkuhannya. Nungning tahu bahwa Joe tidak memberitahu Sue. Jika Joe memberitahunya, maka Sue pasti akan membuat keributan besar. Nungning sebenarnya berharap Sue mengetahui tentang perselingkuhannya ini, karena dengan begitu masalahnya akan jadi lebih mudah. Dia dan Ton, yaitu selingkuhannya, kenal cukup lama karena kedua orang tua mereka teman dekat. Mereka sebenarnya tidak pernah pacaran, tapi Ton memang menyukainya. Dulu mereka berpisah karena Ton kuliah ke luar negeri, tapi sekarang dia kembali dan ingin pacaran dengannya. Nungning sebenarnya pernah memperkenalkan Sue pada kedua orang tuanya, tapi orang tuanya tidak menyetujui hubungan mereka karena Sue miskin dan tidak punya masa depan. Orang tuanya lebih setuju kalau Nungning berhubungan dengan Ton, karena Ton kaya, lulusan luar negeri, dan punya masa depan yang jauh lebih jelas. Itu tidak adil, protes Joe. Sue masih mahasiswa, dia mungkin tidak punya banyak uang sekarang, tapi kau tahu sendiri kalau dia itu pekerja keras. Walaupun dia tidak punya orang tua untuk mendukungnya, tapi dia bisa sampai sejauh ini. Aku sangat yakin kalau dia pasti akan sukses, dia tidak akan menyerah semudah itu. Nungning menyadari kalau perbuatannya ini memang salah, tapi memilih antara orang tua dan pacar itu rasanya sangat sulit. Nungning memohon agar Joe merahasiakan masalah ini untuk sementara waktu, sampai dia menemukan jalan keluarnya. Tik datang lagi dengan gaya rambut yang baru dan tas baru. Dia datang menuntut B membayar biaya jas alma maternya lagi.
Bi memberinya 2 kantong uang receh yang ia ambil dari celengannya. Tik protes, apa uang ini jumlahnya benar 450 baht? Aku sudah menghitungnya sampai 3 kali, walaupun aku miskin tapi aku bukan penipu, kata Bi. Jo tiba-tiba ditelepon Nungning yang kedengarannya sedang sangat panik meminta bantuan Jo untuk menyembunyikan semua barang-barang Sue di kamar Jo sementara waktu. Ternyata orang tua Nungning mendadak datang bersama Ton dan sekarang dia sedang menjemput mereka di bandara. Nungning cemas karena sedari tadi Sue tidak bisa dihubungi. Jo menolak karena menurutnya jauh lebih baik kalau orang tua Nungning mengetahui hubungannya dengan Sue. Kalau orang tuaku sampai tahu, maka Sue dan aku akan mati. Ayahku sangat brutal, dia pernah mengancam akan menembak Sue. Mendengar hal itu, Jo jadi panik. Dia langsung membawa Bi ke kamar Nungning dan Sue. Karena tidak punya banyak waktu, mereka asal memasukkan semua barang-barangnya Sue ke dalam sebuah keranjang, termasuk baju-bajunya, majalah dewasa, gitar, dan Bi masih sempat-sempatnya mengagumi CD-nya Sue. Setelah berhasil mengeluarkan barang-barang Sue, mereka pun memastikannya kembali apakah barang Sue sudah dipindahkan semuanya. Tapi setelah diingat-ingat, ada barang yang belum dipindahkan, yaitu foto Sue dan Nungning. Mereka pun dengan cepat mengambil foto itu dan berhasil mengeluarkannya. Saat mereka keluar, Nungning datang bersama kedua orang tuanya dan Ton. Jo cepat-cepat menyembunyikan foto itu di balik punggungnya, dan mereka berdua berpura-pura datang untuk menemui Nungning. Bi bingung ketika Ton memperkenalkan dirinya sebagai pacarnya Nungning. Jo cepat-cepat memberinya isyarat dengan kedipan mata. Untunglah Bi cepat tanggap. Oh, pacar yang sering kau ceritakan itu kan? Dia sangat tampan, ternyata kalian berdua terlihat serasi, ucap Bi. Setelah Jo dan Bi masuk kamar, Bi minta penjelasan siapa sebenarnya Ton itu. Jo memberitahu Bi bahwa Ton dan Sue sama-sama pacarnya Nungning. Jo meminta Bi tutup mulut, kalau Sue sampai tahu maka keadaan pasti akan jadi memburuk. Setelah Bi pergi, Sue pulang. Dia heran kenapa dia mendapat banyak miss call dari Nungning, tapi sekarang Nungning malah tidak bisa dihubungi. Sue cemas mungkin terjadi sesuatu pada Nungning. Dia mau masuk gedung asramanya, tapi Jo langsung menahannya, lalu dia cepat-cepat membawa Sue pergi jauh dari sana. Setelah mereka sudah cukup jauh dari asrama, Jo akhirnya memberitahu Sue bahwa orang tuanya Nungning datang mendadak. Tapi dia tidak memberitahu Sue tentang Ton. Bukannya cemas dan takut, Sue berharap kedua orang tuanya Nungning mengetahui hubungan mereka. Apa kau tidak takut? Tanya Jo. Kenapa aku harus takut? Aku hanya perlu menikahinya. Kau tidak akan menikahinya, tapi akan mati ditembak. Kau telah merusak putri mereka. Siapa bilang? Itu namanya persetujuan. Aku tidak pernah memaksanya, dia yang mengizinkan, jawab Sue. Karena kau seperti inilah, orang tuanya jadi tidak menyukaimu. Sue bersikeras ingin kembali ke asrama dan menemui orang tua Nungning. Jo protes, tenaganya sudah habis gara-gara memindahkan barang-barang Sue, tapi Sue malah ingin kembali. Sue tertawa melihatnya, tapi akhirnya dia mau membatalkan niatnya. Lalu mengajak Jo pergi menghabiskan waktu sampai kedua orang tua Nungning pulang. Malam harinya barulah mereka kembali ke asrama. Nungning dan Sue berterima kasih pada Jo, lalu masuk kembali ke kamar mereka. Jo akhirnya senang bisa membantu Sue saat dia ada masalah. Jo memutuskan jika suatu saat nanti Sue mengetahui perselingkuhan Nungning, dia akan ada di sisi Sue untuk menghiburnya. Nungning sedang sibuk mengajari Bi dan Jo, tapi Sue malah menggodanya terus. Tiba-tiba ponselnya Sue berbunyi, dan yang menelpon adalah seorang wanita. Nungning langsung marah-marah pada Sue. Melihat itu, Jo dan Bi tidak percaya melihat kemarahan Nungning. Bisa-bisanya dia marah dan cemburu, padahal dia sendiri yang berselingkuh. Nui datang tak lama kemudian dan langsung membicarakan tentang cerita drama yang dia tonton semalam. Drama tentang seorang wanita yang punya 4 suami, dan saat suami pertamanya mengetahui masalah ini, dia langsung menyerang wajah istrinya dengan air keras. Nungning langsung membisu, sementara Bi langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menyindir Nungning. Sudah sepantasnya wanita yang tidak mencintai kekasihnya dengan tulus tidak pernah mendapatkan akhir yang bahagia. Merasa tersindir, Nungning langsung pergi. Sue sama sekali tidak curiga apapun. Dia hanya bingung melihat sikap Nungning yang belakangan ini rada aneh. Sue, Jo dan Bi sedang makan mie bersama. Karena Jo tidak suka sayuran, Sue berbaik hati mengambil semua sayurannya dan Bi jadi cemburu. Sue langsung merayu Bi dan menyuapinya bakso. Tapi tiba-tiba Jo melihat Ton dan langsung membuatnya panik. Jo dan Bi berusaha menyembunyikan wajah mereka, tapi tetap saja Ton melihatnya dan langsung duduk di meja. Lalu menyapa mereka dengan akrab. Jo dan Bi sangat tegang, tapi Sue biasa-biasa saja karena dia dan Ton memang tidak saling mengenal. Kemudian Ton menanyakan di mana keberadaan Nungning, apa dia ada di kamarnya.
Ternyata Ton datang ke sana tanpa sepengetahuan Nungning karena dia ingin memberi kejutan padanya. Karena tidak tahu di mana Nungning, Ton akhirnya berinisiatif membelikan snack saja untuk Nungning dan meminta Bi dan Jo untuk mengantarnya. Sue yang sedari tadi cuma diam saja lama-lama jadi emosi dan langsung bertanya apa hubungan Ton dengan Nungning. "Aku pacarnya," jawab Ton. "Benarkah? Aneh sekali kalau kau pacarnya." "Kenapa?" jawab Ton. "Karena aku juga pacarnya," tegas Sue. Mendengar hal itu, Ton dengan kasar mencela Sue, menyebutnya sebagai si bocah kuil yang sudah diputuskan oleh Nungning. Sue jelas marah dan memberitahu Ton bahwa dia dan Nungning belum putus, malah mereka tinggal bersama sekarang. Kemudian Sue langsung menghajar Ton sampai babak belur. Bi dan Jo berusaha menghentikannya, tapi Sue malah jadi semakin marah menyadari mereka berdua mengetahui dan merahasiakan perselingkuhan Nungning darinya. Sue membawa Ton sampai ke asrama mereka dan melabrak Nungning. Sue tidak mengerti kenapa Nungning melakukan ini padanya. Apakah punya satu pacar saja tidak cukup? Nungning memberitahu Sue bahwa kedua orang tuanya menyetujui hubungannya dengan Ton. Bahkan ayahnya ingin dia menikah dengan Ton setelah dia lulus nanti. "Jadi karena itu kau pacaran dengannya dan setelah kita lulus nanti kau akan memutuskanku?" tanya Sue. "Aku tidak punya pilihan, Sue. Tentu saja kau punya pilihan. Kalau kau benar tidak menginginkannya, maka tidak ada seorang pun yang bisa memaksamu. Bukankah aku pernah bilang padamu kalau aku akan melakukan apapun untuk membuat orang tuamu menerimaku? Aku tidak akan menyerah, tapi kau yang tidak ingin terus bersamaku. Kau yang menyerah dan memilih dia. Jangan bawa orang tuamu karena itu alasan yang bodoh. Kenapa kau tidak memilihku? Katakan sejujurnya." Nungning akhirnya mengaku. Sejujurnya dia memilih Ton karena dia bisa melakukan berbagai hal yang tidak bisa dilakukan Sue. Mengajaknya makan di semua restoran yang dia sukai, Ton selalu ada di saat dia membutuhkannya. Ton selalu punya waktu untuknya, sementara Sue selalu saja memikirkan pekerjaan. Nungning menyadari kalau Sue memang harus selalu bekerja karena Sue sangat membutuhkan uang. Dia tahu kalau Sue kesusahan, karena itulah dia tidak tega memberitahu Sue tentang segala hal yang dia inginkan. Dia berusaha untuk mengerti bahwa segala hal yang Sue lakukan adalah untuknya, tapi pada akhirnya semua itu malah membuatnya merasa tidak nyaman. Bersama Sue membuatnya merasa bahwa dia jadi beban untuk Sue. Jika dia bersama dengan Ton, maka dia tidak perlu merasakan jadi beban. "Maafkan aku, Sue, aku yang salah." Mendengar hal itu, Sue langsung melunak dan meminta Nungning memberinya kesempatan sekali lagi. Dia berjanji tidak lagi membuat Nungning merasa tidak nyaman. "Hari ini aku mungkin tidak punya banyak uang seperti orang lain, tapi jika kau terus bersamaku sampai kita lulus nanti, aku jamin kau tidak akan menyesal. Kau akan jadi wanita yang akan hidup dengan nyaman seumurmu." Sue ingin mereka mengulang segalanya dari awal lagi, tapi Nungning tidak mau dan dia ingin mereka putus saja. Sue lalu memperingatkan Nungning bahwa suatu hari nanti dia pasti akan menyesal. Setelah itu Sue pergi dengan marahnya. Singkat cerita, 1 minggu telah berlalu. Semenjak Sue dan Nungning putus, Sue menghilang entah kemana, dan dia tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Jo sangat cemas. Setiap hari dia berusaha menelepon Sue dan mencari ke semua tempat kerjanya, tapi tetap saja Sue tidak ada di mana-mana. Suatu hari, Jo sedang berkumpul bersama teman-temannya. Mereka melihat Tik lagi pamer tas baru, ponsel baru, dan gaya rambut baru. Pasangan baru Tui dan Nui sangat mesra, membuat Bi iri melihat kemesraan mereka. Sementara Jo masih terus memikirkan di mana Sue saat ini. Dia sampai takut jangan-jangan Sue bunuh diri gara-gara patah hati. Melihat Jo stres memikirkan Sue, teman-temannya langsung menggodanya. Jangan-jangan Jo menyukai Sue. Jo menyangkalnya dan menegaskan kalau dia mencemaskan Sue hanya karena Sue itu mentor seniornya. Tui bersikeras dia yakin kalau Jo menyukai Sue, bahkan menasihati Jo untuk menyatakan cintanya. Sementara Bi tiba-tiba ditelepon penjahit jaket karena biaya pembuatan jaketnya belum dibayar oleh Tik. Itu rasanya aneh padahal Tik sudah pernah bilang. Mereka curiga jangan-jangan dikorupsi oleh Tik untuk beli tas baru, ponsel baru, dan gaya barunya. Saat Jo kembali ke asramanya, tiba-tiba dia merasa ada seseorang yang membuntutinya. Jo langsung takut, apalagi gedung asramanya lagi kosong. Jo langsung lari dan bersembunyi. Tiba-tiba orang itu menyergapnya dan membungkam mulutnya. Jo panik dan langsung menggigit jari orang itu sampai orang itu berteriak kesakitan. Ternyata dia adalah Sue yang akhirnya muncul dengan penampilan yang sangat kotor dan berantakan seperti belum mandi seminggu. Jo langsung memeluk Sue dan berkata, "Dasar bodoh, kemana saja kau? Aku sangat mencemaskanmu. Kukira kau sudah mati. Kalau kau tidak muncul, mungkin aku akan melaporkan kau ke polisi."
Kemudian Joe menyuruh Sue untuk mandi dan cukur janggut. Sue lalu minta maaf karena membuat Joe cemas. Sue minta bantuan Joe mengambil barang-barangnya dari kamarnya Nungning. Joe tidak mau dan menyuruh Sue sendiri yang mengambilnya. Aku tidak mau melihat Nungning, aku masih belum siap. Aku masih belum baik-baik saja. Aku takut kalau aku melihatnya, maka aku akan merindukannya. Joe mengira Sue mau bilang kalau dia akan merindukan Nungning, tapi dia malah bilang kalau aku akan merindukan kehidupan yang nyaman. Joe merasa tenang sekarang melihat Sue tidak sedih lagi. Sue mengaku kalau sebenarnya dia sudah tahu kalau hal ini akan terjadi. Karena belakangan ini dia sering merasa aneh dengan sikap Nungning yang seringkali cari masalah dengannya tentang berbagai hal sepele. Sue merasa semua ini salahnya karena bersikap terlalu keras pada Nungning dan tidak memperhatikannya. Joe langsung kagum pada Sue. Kau gagah sekali walaupun Nungning yang berselingkuh, tapi kau menyalahkan dirimu sendiri. Sue kembali meminta Joe untuk mengambil barangnya, tapi Joe tetap saja menolak dengan alasan kalau dia merasa canggung. Sue bersikeras meminta Joe membantunya untuk menebus kesalahannya karena menyembunyikan rahasia itu darinya. Tentang masalah itu, aku minta maaf, ucap Joe. Lain kali jangan begitu lagi, katakan terus terang padaku. Mengerti? Joe akhirnya mau mengambil barang Sue di kamar Nungning. Kemudian Joe ditelepon B yang stres gara-gara Tik belum membayar uang jasnya, padahal jasnya sudah jadi. Setelah itu, B mencoba menelpon Tik, tapi Tik tidak bisa dihubungi. Joe menyemangati B untuk tetap berpikir positif, lalu mengajaknya ke toko rental komik untuk menghibur B. Kebetulan toko rental komik yang mereka tuju adalah tempat kerjanya Sue. Joe langsung terpesona melihat Sue yang sekarang sudah bersih rapi dan sangat tampan. Sepertinya sejak putus dari Nungning, Sue sekarang mulai tertarik pada Joe, menggodai keluguan Joe, dan bertanya-tanya apakah Joe pernah pacaran. Sue kecewa saat Joe berkata kalau dia pernah punya pacar, tapi Sue menolak mempercayainya dan meminta Joe untuk memperlihatkan pacar Joe padanya. Joe langsung terdiam dan itu membuat Sue jadi senang. Kalau Joe diam itu artinya dia single sekarang. Ketika Joe memberitahu Sue bahwa dia memang single sekarang, Sue langsung meluncurkan aksi merayu Joe dan mengajaknya makan malam bersama malam ini. "Apa kau mau makan malam bersamaku malam ini?" tanya Sue. Joe menolak ajakan Sue, tapi dia juga mengajak B bersama mereka. Kemudian, Joe curhat sama teman-temannya di Ugly Duckling Club tentang perasaannya yang selalu deg-degan setiap kali bersama Sue. Temannya menduga kalau Joe sedang jatuh cinta, tapi Joe menolak mempercayainya. Mana mungkin ada cowok yang menyukainya, wanita berwajah rusak sepertinya. Lagi pula dia yakin kalau Sue tidak mungkin punya perasaan padanya. Walaupun Sue selalu menggodanya, tapi dia selalu melakukan semua itu pada orang lain juga. Masalah yang dihadapi jadi semakin rumit karena pihak toko jaket mengancam akan melapor masalah ini ke polisi kalau mereka tidak segera membayar uangnya. Tapi masalahnya, Tik sekarang menghilang dan tidak bisa dihubungi. Sementara B dituntut untuk bertanggung jawab sepenuhnya karena dia ketua. Dia menuduh Tik yang sudah membawa lari semua uang itu. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa membuat uang sebanyak itu. Ayahku hanya seorang prajurit miskin. Ibuku ibu rumah tangga. Aku mahasiswa miskin. Aku tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan uang 50.000 baht. Kalau polisi sampai menangkapku, orang tuaku tidak akan punya uang untuk menebusku. Apa yang harus kulakukan, Joe? B yang stres tiba-tiba dia melompat pagar pembatas dan melarang semua orang mendekatinya atau dia akan bundir. Joe dan semua orang langsung panik. Joe berusaha membujuknya dan meyakinkan kalau dia punya uang, tapi B terlalu sedih dan stres sampai tidak mendengarkannya. Panik dan cemas, Joe langsung naik untuk melompat ke pagar pembatas. Untungnya Sue cepat datang dan cepat-cepat menahannya. Sue dan Joe berusaha menenangkan B dan meyakinkannya kalau mereka semua menyayanginya dan akan membantu B mencari uang. Tapi B terus menangis sedih dan frustasi. "B, kau lihat aku, kita bisa mencari uang setiap saat. Hidup kita jauh lebih penting. Jadi, jangan mengakhiri hidupmu semudah ini." B akhirnya bisa sedikit tenang dan menggenggam tangan Sue, tapi begitu dia melihat ke bawah, B malah jadi panik dan terjatuh. Hal itu langsung membuat Joe pingsan. Joe terbangun di rumah sakit dan langsung panik bagaimana dengan B. Joe menangis, dia mengira kalau pasti sudah mati. Sue tertawa melihatnya, dia berkata kalau B baik-baik saja. Tapi Joe tidak percaya, mana mungkin B baik-baik saja setelah jatuh dari lantai setinggi itu. Dia masih hidup dan hanya patah kaki, kata Sue. Joe tetap saja tidak percaya, mana mungkin B cuma patah kaki setelah terjatuh dari lantai setinggi itu.
Sue meyakinkan Joe bahwa Bi selamat karena dia cuma terjatuh dari lantai 2. Bi mendarat di tumpukan kardus yang ditata oleh teman-teman mereka untuk mengantisipasi jika Bi benar-benar akan melakukan bundir. Mendengar hal itu, Joe langsung tersenyum lega. "Bagaimana denganmu? Kau sampai pingsan?" tanya Sue. "Aku baik-baik saja," jawab Joe. Lalu Joe meminta Sue untuk mengantarkannya menemui Bi. Joe mengira Bi sedang dirawat di rumah sakit yang jauh, tapi ternyata sedang dirawat di ranjang sebelahnya. Sue punya ide bagus untuk membantu Bi. Dia mengajak Joe pergi mencari Tik ke kampung halamannya. Joe setuju, mereka berdua akhirnya pergi bersama dengan memakai mobil pinjaman temannya Sue. Sepanjang perjalanan, mereka menghabiskan waktu berdua seperti pasangan yang lagi kencan. Joe dan Sue akhirnya tiba di sebuah rumah yang diduga rumahnya Tik. Tapi Joe tidak percaya kalau itu rumahnya Tik. Tidak mungkin itu rumahnya Tik, mengingat selama ini Tik selalu bergaya mewah. Jadi Tik itu pasti orang kaya. Sue berpikir lain. Selama ini Tik pasti memakai uang orang lain untuk membiayai gaya mewahnya. Joe mencoba memanggil Tik dan ternyata rumah itu memang rumahnya Tik. Berbeda dengan Joe yang bersikap lembut pada Tik, Sue langsung melabrak Tik tentang masalah uang jaket yang tidak jelas kemana perginya, sampai membuat Bi stres dan hampir melakukan bundir karenanya. Joe memohon agar Tik membayar uang jaketnya, tapi Tik mengaku kalau dia sudah menghabiskan semua uang itu tanpa sisa sedikit pun. Jelas saja Sue marah-marah karena Tik menghabiskan uang orang lain. Tik mengaku kalau awalnya dia cuma bermaksud meminjamnya. Dia berencana mengganti uang itu setelah dia dapat kiriman bulanan dari ayahnya. Tapi entah kenapa belakangan ini ayahnya tidak mengirimkan uang, bahkan tidak ada kabar sama sekali dari ayahnya. Sue memarahi Tik dan berkata kalau kau tidak punya uang, seharusnya kau berhemat dan bukannya menghabiskan uang orang lain seperti itu. Itu namanya pencurian. Uang itu 50.000 baht. Apa kau tahu betapa kerasnya usaha orang tua kita untuk mengumpulkan uang sebanyak itu? Dan kau malah menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak berguna semacam itu. Kalau kau tidak punya uang, kenapa kau tidak bekerja saja? Sue berniat memanggil polisi, tapi Tik langsung berlutut minta maaf dan memohon agar dia tidak memanggil polisi. Tik berjanji akan mencari pekerjaan untuk mengganti uang itu. Dengan terpaksa, Sue akhirnya mengalah. Dia berpikir untuk melaporkan masalah ini ke pihak universitas saja dan membiarkan pihak universitas memutuskan sendiri hukuman apa yang akan mereka berikan pada Tik. Sementara untuk masalah uangnya, Sue juga bingung harus bagaimana karena tidak mudah mendapat uang sebanyak itu. Joe memutuskan untuk membantu kedua temannya itu agar Tik tidak masuk penjara dan agar Bi tidak stres lagi. Akhirnya, Joe bekerja paruh waktu di berbagai tempat kerja yang sama dengan Sue. Walaupun dia banyak melakukan kesalahan, tapi dia berusaha keras. Tapi sekeras apapun usahanya, tetap saja uang yang dia dapatkan cuma sedikit. Sue mengusulkan sebaiknya mereka pergi ke toko jaket itu untuk berunding. Siapa tahu mereka akan diizinkan untuk membayarnya dengan cara menyicil. Setibanya di toko jaket, Joe berusaha memohon pada pemilik toko agar mereka diperbolehkan membayar jaket itu dengan cicil. Namun hal mengejutkan terjadi. Pemilik toko bukannya marah-marah, malah berbaik hati kepada mereka. Dia merelakan uang itu dengan alasan karena dia sedang tidak terlalu membutuhkan uang saat ini. Dan juga karena dia orang yang cantik dan baik hati. Dia tidak tega menagih uang itu. Apalagi setelah mereka mengalami masalah korupsi yang dilakukan oleh Tik. Joe jelas kaget, lega, senang, campur aduk jadi satu. Saking bahagianya, dia langsung memeluk Sue. Sue yang tidak menyangka akan dipeluk tiba-tiba seperti itu oleh Joe tentu saja membuatnya bahagia dan membalas pelukan Joe. Tapi Joe malah jadi kaget dan malu. Dia langsung melepaskan pelukan itu. "Apakah berusaha mengambil keuntungan dari tubuhku?" goda Sue. "Apa kau sudah gila? Kau boleh memelukku setiap saat. Dada kiriku ini sangat kuat. Coba rasakan kalau kau tidak percaya." Joe yang malu langsung cepat mengalihkan pembicaraan mereka dan berlalu pergi menemui Bi. Mereka mengunjungi Bi di asramanya dan memberitahukan masalah ini. Mendengar hal itu, Bi tentunya sangat senang sambil memeluk teddy bear-nya erat-erat. "Terima kasih karena kau telah membantuku." "Aku tidak melakukan apapun, kita hanya beruntung." "Bagaimana dengan kakimu? Apakah masih sakit?" tanya Joe. "Iya, aku sebenarnya tidak berniat melompat, tapi aku malah terjatuh. Tidak kusangka akan sesakit ini." Tiba-tiba, Sue menatap Bi dengan pandangan mata menggoda sambil mengedip-ngedipkan matanya dengan seksi. Bi bahagia, sepertinya insiden ini tidak terlalu buruk juga. Dia bahagia ditetap seperti itu sama Sue.
Sue tiba-tiba pamit mau pergi kerja, dia langsung mengelus kepala Joe dengan sayang. Bee cemburu dan langsung menyodorkan kepalanya minta dielus juga. Sue pun menurutinya mengelus kepala Bee dan mencubit hidungnya. Bee berkata bahwa Sue menatapnya dengan tatapan yang sangat manis. Dia selalu melakukan itu pada semua orang, kata Joe. Joe yakin kalau Sue itu selalu memandang orang dengan tatapan menggoda. Setelah itu, Joe chatting dengan temannya di Ugly Duckling Club. Salah satu temannya bertanya bagaimana perkembangan hubungannya dengan Sue. Tapi Joe menyangkal adanya hubungan apapun di antara dia dan Sue. Joe tetap bersikeras kalau dia dan Sue tidak lebih dari sekedar hubungan senior dan junior. Tiba-tiba, Sue mengetuk pintu kamar asramanya. Sue berkata kalau di luar lagi hujan dan dia ingin menumpang di kamar Joe sampai hujan reda saja. Saat Joe membuka pintunya, dia malah bengong melihat Sue yang basah kuyup dan kelihatan hot banget. Kau tidak bisa berhenti menatapku. Aku pasti hot banget ya, goda Sue. Dengan santainya, Sue masuk ke kamar Joe walaupun belum diizinkan. Lalu tiba-tiba saja Sue melepas kaosnya tepat di hadapan Joe karena dia akan mandi. Saat Sue sedang mandi, Joe menggerutu kesal karena Sue menaruh barang-barang di kamarnya dengan sembarangan. Kalau Bibi Aoi sampai tahu, bisa-bisa dia akan mengira kalau Joe tinggal sekamar dengan seorang pria. Saat Sue keluar dari kamar mandi, Joe kaget dan langsung mengalihkan pandangan matanya sambil pura-pura baca buku, padahal bukunya terbalik. Sue meminta Joe untuk melihatnya, tapi Joe menolak. Lalu Sue membujuknya, hingga akhirnya Joe menurut dan melihat Sue yang terang-terangan pamer body seksinya. Joe terpesona, tapi dia tetap bersikeras menyangkal perasaannya dan pura-pura cuek dan menyuruh Sue memamerkan body seksinya itu kepada cewek lain saja. Aku sudah mandi dan seharum ini kau tidak merasakan apapun? Tidak, jawab Joe. Kau sangat tidak sensitif dan pintar menutup mulut rapat-rapat. Kau jenius sekali ya sampai bisa membaca buku terbalik. Sebenarnya kau suka kan, tapi kau terlalu keras kepala untuk mengakuinya, iya kan? Kesal dan tidak nyaman dengan kedekatan Sue padanya, Joe langsung menendang Sue dan menyuruh pakai baju. Tapi Sue terus-menerus mendekati Joe dan merayunya sampai membuat Joe jadi tidak nyaman dan langsung pergi. Sue mengejarnya, tapi saat mereka baru keluar kamar, mereka malah bertemu dengan Nungning yang baru pulang. Mereka semua jadi canggung, dan Joe yang paling galau dan tidak nyaman. Dia pun langsung kabur. Sue yang tidak ada perasaan apapun pada Nungning, dia pun keluar mengejar Joe dan mengabaikan Nungning begitu saja. Saat di luar, Joe sadar ternyata Sue membohonginya karena hari itu langit bersinar cerah dan tidak ada bekas hujan sedikit pun. Barusan tadi hujan, tapi sekarang sudah berhenti. Cuacanya sangat panas, jadi air hujannya langsung mengering. Alasan tidak masuk akalnya Sue. Joe merasa takutnya Nungning salah paham setelah melihat mereka tadi. Tapi Sue tidak peduli, dia dan Nungning kan sudah putus. Joe beralasan ingin mengunjungi Bee dan Sue ingin mengantarnya, tapi Joe tidak mau. Gemas melihat keras kepalanya Joe, Sue langsung menggendong Joe dan memaksanya untuk naik motornya. Dan Joe akhirnya mau naik motor Sue. Setelah tiba di tempat Bee terang-terangan menggoda Sue. Mereka berusaha kelihatan mesra banget sampai Joe jijik melihat mereka. Kemudian, Sue dan Joe membantu Bee untuk berjalan. Setelah itu, Sue dan Joe makan bersama Tui dan Nui. Selama ini, Sue selalu membantu Joe memakan sayuran yang tidak disukainya. Tapi ternyata Sue sendiri sebenarnya tidak suka sayuran. Nui dan Tui langsung memandang Sue penuh arti. Dia pasti memakan sayuran itu demi Joe. Keesokan harinya, Joe ikut rapat bersama para senior. Rapat itu membahas masalah rekreasi, dan Joe diminta untuk ikut mengorganisir untuk menggantikan Bee yang tidak bisa ikut karena kakinya masih belum sembuh. Selama rapat berlangsung, Sue terus-menerus menggoda Joe. Kemudian Profesor Amor menginstruksikan agar mereka membahas dan mengatur sendiri segala sesuatu tentang acara rekreasi ini. Tujuannya supaya mereka semua bisa belajar untuk mengelola acara traveling sendiri. Segalanya harus mereka rencanakan sendiri, mulai dari rute perjalanan, jadwal perjalanan, makanan, minuman, dan yang paling penting adalah tamu yang akan kalian urus, karena dia adalah orang yang sangat penting dan sangat terkenal karena kecantikannya. Setelah rapat selesai, Joe dan Sue pergi ke toko buku. Joe mencari buku panduan tentang Wang Namkui, sementara Sue malah menghabiskan waktu memandangi Joe. Setelah beberapa lama mencari buku, Joe akhirnya menemukan buku yang dicarinya. Tapi letaknya di rak paling atas. Joe meminta Sue untuk membantunya mengambil buku itu. Sue ingin membantu Joe, tapi bukannya membantu mengambil buku, Sue malah menggendong Joe dan menyuruhnya mengambil buku itu sendiri.
Sue terus meminta Joe mengakui perasaannya, tapi Joe sendiri terus bersikeras menyangkalnya dan menghindar dengan malu. Nungning yang kebetulan berada di toko buku yang sama diam-diam memperhatikan mereka dan sepertinya dia cemburu. Malam harinya, Bibi Awe membantu Joe berkemas, tapi dengan tiba-tiba saja Sue menerobos masuk dan menanyakan barang-barangnya yang ditinggalkannya di kamar Joe. Bibi Awe jelas saja langsung salah paham mengira mereka tinggal bersama. Joe langsung menyangkalnya, tapi Sue malah senyum-senyum seolah mengiyakan kesalahpahaman Bibi Awe. Setelah Sue pergi, Bibi Awe langsung menginterogasi Joe tentang hubungannya dengan Sue. Tapi dia tidak percaya saat Joe menjawab kalau mereka cuma senior dan junior. Joe bersikeras meyakinkan Bibi Awe kalau Sue terus menempel padanya hanya karena dia kesepian setelah putus cinta dengan pacarnya. Joe yakin tidak mungkin orang setampan Sue menyukai wanita berwajah penuh jerawat sepertinya. Bibi Awe stres melihat nona mudanya yang sangat naif. Dia bahkan tidak sadar saat ada seseorang yang jatuh cinta padanya. Walaupun wajah Joe penuh jerawat, tapi Joe sangat menawan, dan karena itulah banyak orang yang menyukainya. Keesokan harinya, Nungning cemburu melihat Sue yang bersikap sangat perhatian pada Joe. Nungning pura-pura bersikap sok baik dengan memperingatkan Joe untuk tidak terlalu dekat dengan Sue. Dia beralasan karena banyak orang yang bergosip mengatai Joe ikut acara ini bukan untuk membantu, tapi untuk menggait cowok. Dalam perjalanan itu, ada 2 orang profesor lain yang ikut bersama mereka, yaitu Profesor Tanakon dan seorang profesor bule bernama Profesor Naili. Joe tiba-tiba diminta maju ke depan untuk memperkenalkan Wang Namkui dalam bahasa Inggris. Awalnya Joe agak gugup, tapi kemudian dia langsung nyerocos dalam bahasa Inggris dengan sangat lancar. Sue sampai kagum dengan kefasihan bahasa Inggrisnya Joe. Joe keceplosan ngomong kalau dia pernah sekolah di sekolah internasional. Tapi dia cepat sadar dan langsung mengubah kalimatnya dan berkata kalau dia pernah ikut kursus intensif. Ada cowok baru yang naksir sama Joe dan dia adalah Profesor Tanakon. Sesampainya di Wang Namkui, Profesor Tanakon langsung terang-terangan mendekati Joe. Dia memuji kecantikan Joe, bahkan mengajaknya selfie berdua. Sue jadi cemburu berat. Dia langsung menyela mereka, pura-pura berbaik hati memotret mereka berdua. Padahal dia memotret asal-asalan. Lalu Sue membawa Joe pergi menjauh dari profesor itu. Profesor itu pun melihat hasil fotonya dan ternyata kepalanya terpenggal. Saat semua orang sibuk berselfie ria dan bekerja membangun tenda, Profesor Tanakon selalu berusaha cari kesempatan untuk memotret Joe. Tapi Sue langsung melototinya sekaligus mendekati Joe. Saat mereka berduaan, Tui langsung mengkonfrontasi Sue tentang perasaannya pada Joe. Apa sebenarnya pendapat Sue terhadap Joe? Menurut Sue, Joe itu cukup manis. Awalnya dia mengira Joe itu naif dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang dia menyadari kalau Joe selalu berusaha keras. Jadi apa Sue serius pada Joe atau cuma menggodanya? Memangnya kau pernah melihatku cuma menggoda orang saja? Tui lalu menyarankan agar Sue memperjelas hubungannya dengan Joe jika dia memang menyukainya. Tapi jika Sue hanya bermaksud mempermainkannya, maka sebaiknya lepaskan saja Joe. Acara pertama mereka adalah game menatap. Saat Sue disuruh main, Nungning langsung maju dan menawarkan diri jadi lawannya Sue. Jelas saja Sue kecewa karena dia mengharapkan Joe, tapi mau gimana lagi? Sue menatap Nungning tanpa ekspresi dan tanpa perasaan sedikit pun. Sampai akhirnya Nungning sendiri yang kalah. Game terus berlanjut di ronde terakhir. Profesor Tanakon memilih Joe sebagai lawannya. Joe senang-senang saja, tapi Sue langsung cemburu dan bahkan sampai mengancam Joe untuk tidak sampai kalah. Atau kalau tidak, maka dia akan menendang Joe. Selama Joe dan Profesor Tanakon saling menatap, Nungning memperhatikan Sue yang memandang mereka dengan cemburu. Profesor Tanakon menatap Joe dengan gaya imutnya. Jelas saja Joe langsung kalah dan itu membuat Sue jadi kesal. Setelah game selesai, Sue menghadang Joe yang sedang buang sampah dan bertanya, kenapa Joe membiarkan Profesor Tanakon menang? Joe beralasan kalau dia kalah karena angin di sini sangat kuat. Tapi Sue tidak percaya dan meminta Joe untuk main game menatap bersamanya. Lalu Sue langsung menggoda Joe, kau tidak berani kan menatapku? Apa itu artinya kau punya perasaan padaku? Kalau kau tidak menatap mataku, maka aku akan menyimpulkan kalau kita saling jatuh cinta. Akhirnya Joe menatap mata Sue. Mereka saling menatap cukup lama, sampai Sue tiba-tiba mendekatkan wajahnya untuk mencium Joe. Tapi tiba-tiba saja Nungning memanggil Joe, dan itu membuat Sue kesal karena Nungning mengganggu mereka. Acara terus berlanjut dengan penuh keceriaan sampai malam tiba. Di tengah-tengah acara, Sue membawa Joe pergi menjauh dari sana.
Ternyata Sue membawa Joe ke suatu tempat yang telah dihiasinya dengan berbagai lampu-lampu hias yang indah. Joe merasa kedinginan. Sue langsung menyelimutinya, sekaligus memanfaatkan kesempatan itu untuk memeluk Joe. Joe langsung mengingatkan Sue untuk melepaskan tangannya. Joe tidak mengerti apa yang ingin Sue lakukan dengan membawanya ke tempat ini. "Menurutmu, apa yang ingin kulakukan?" goda Sue sambil mendekati Joe. Tapi Joe langsung menghalanginya dengan bantal dan menyuruh Sue menghentikan pikiran kotornya. "Kau yang punya pikiran kotor, aku membawamu ke sini untuk memandang bintang. Coba lihat ke atas, bintang-bintangnya sangat indah." Joe pun mengiyakan perkataan Sue. Yang dimaksud Sue bukan bintang, tapi Joe yang jauh lebih cantik daripada bintang-bintang di langit. Keesokan harinya, Profesor Tanakon lagi-lagi mengajak Joe selfie berdua. Tapi tepat saat mereka berselfie, Sue tiba-tiba muncul jadi pengganggu. Sebelum pergi, Profesor Tanakon sengaja menyindir Sue dengan menasihati Joe untuk berhati-hati dengan cowok zaman sekarang yang kebanyakan ngegombal. Kemudian Sue ingin mengantarkan Joe pulang, tapi Nungning tiba-tiba muncul lagi dan melihat mereka dengan tatapan cemburu. Joe langsung canggung dan melepaskan tangan Sue yang merangkulnya. Nungning ingin bicara berdua dengan Sue, tapi Sue menolak karena dia ingin mengantar Joe pulang. Joe yang tidak enakan sama Nungning, dia langsung menolak tawaran Sue dan pamit pulang duluan. Nungning mengkonfrontasi hubungan Sue dan Joe yang belakangan ini terlihat sangat dekat dengan cara berpura-pura mengkhawatirkan Joe. Nungning berkata kalau dia takut Joe akan salah paham dan berpikir kalau Sue menyukainya. Namun Sue tidak percaya mendengarnya, lalu dia memberitahu Nungning kalau dia memang ingin Joe salah paham. Dia memang ingin Joe berpikir kalau dia menyukainya. Sue tidak mau memberitahu Nungning tentang perasaannya pada Joe karena Joe harus jadi orang pertama yang mendengarnya langsung darinya. Sue mengingatkan Nungning kalau sekarang mereka sudah putus, jadi dia tidak berhak bersikap posesif terhadapnya. Nungning tidak mengerti kenapa Sue menyukai Joe dan apa yang dia sukai darinya. Joe itu kan jelek dan tidak bisa apa-apa. Sue menegaskan kalau Joe satu-satunya orang yang peduli padanya di saat baik ataupun buruk. "Dia tidak pernah meninggalkanku, tidak peduli sesusah apapun bersamaku. Kali ini aku akan melakukan yang terbaik untuk menjaganya, dan jika hari itu tiba, jangan lupa untuk datang dan memberiku ucapan selamat." Setelah itu, Sue mencari Joe, tapi dia tidak tahu keberadaannya. Sue lalu bertanya kepada Bee, tapi Bee malah bilang kalau Joe pergi ke rumah sakit. Sue yang merasa cemas, dia pun bergegas ke rumah sakit. Ternyata, Joe hanya sedang melakukan perawatan rutin di kliniknya Dr. Sakda. Dr. Sakda memperhatikan kondisi wajah Joe yang sekarang sudah mulai membaik. Walaupun masih banyak jerawat, tapi sekarang Joe terlihat jauh lebih cantik. Mungkin karena perawatan rutinnya, atau mungkin Joe sedang jatuh cinta. Biasanya, seseorang yang sedang jatuh cinta, mereka akan terlihat jauh lebih cantik. Tapi Joe langsung menyangkalnya. Dr. Sakda tidak percaya, tapi Joe tetap bersikeras kalau dia tidak sedang jatuh cinta. Tiba-tiba saja Sue datang tergesa-gesa dan cemas, mengira terjadi sesuatu yang buruk pada Joe. Dr. Sakda langsung tahu ternyata dugaannya benar, pasti pria inilah yang membuat Joe jatuh cinta. Tapi dia masih saja bersikeras menyangkalnya. Dr. Sakda langsung menggoda Sue dan berkata bahwa Joe sedang dalam kondisi kritis. "Ada apa dengannya, Dok?" tanya Sue dengan cemas. "Dia punya jerawat." "Aku di sini untuk perawatan. Aku harus diterapi seperti ini setiap hari. Kenapa kau sampai lari-lari?" "Karena aku syok dan mengkhawatirkanmu," jawab Sue. Setelah Dr. Sakda pergi meninggalkan mereka berdua, Sue langsung mengeluh capek. Bukan capek karena lari-lari, tapi capek karena sudah 3 bulan dia berusaha merayu Joe, tapi tidak ada hasilnya. Namun Joe tidak percaya dan mengira Sue cuma menggodanya. Sue mengira kalau Joe sebenarnya tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu. "Apa yang harus kulakukan untuk membuatmu percaya padaku?" Tapi Joe hanya diam saja. Sue mengira mungkin Joe menginginkan bukti. Dia langsung menyosor untuk membuktikan perasaannya. Tapi Joe dengan cepat mencegahnya. Sue heran, biasanya saat dia merayu cewek-cewek, maka cewek pasti akan langsung jatuh cinta padanya. Tapi berbeda dengan Joe, dia sudah berusaha keras merayu Joe selama 3 bulan ini, tapi tetap saja tidak berhasil. Joe tersenyum mendengarnya, tapi tetap saja dia bersikeras dengan keyakinannya kalau Sue cuma bercanda. Sue berusaha meyakinkan Joe bahwa dia serius menyukainya karena Joe orangnya sangat baik. Dia juga peduli pada orang-orang di sekitarnya, bahkan padaku yang tidak punya apapun, kau masih memperdulikanku. Kau selalu ada untukku apapun yang terjadi. Saat aku bersamamu, aku merasa santai. Aku tidak harus berpura-pura dan bisa jadi diriku sendiri. Tapi Joe tetap saja keras kepala dan tidak percaya orang setampan Sue menyukai wanita berwajah jelek sepertinya.
Sue meyakinkan Joe kalau dia tidak menilai Joe dari penampilan luarnya, dia menyukai hati Joe. "Aku menyukaimu, ayo kita pacaran," kata Sue. Joe tidak mau, padahal terlihat jelas kalau dia sangat senang mendengar pernyataan Sue. Sue langsung frustasi, bisa-bisanya Joe langsung menolaknya tanpa pikir panjang terlebih dahulu. Joe berkata kalau dia sudah memikirkannya baik-baik, dan dia sangat yakin kalau dia tidak punya perasaan pada Sue. Sue sangat yakin kalau Joe punya perasaan padanya, hanya saja Joe tidak mau mengakuinya, dan karena itulah Sue tidak mau menyerah begitu saja. Dia akan melakukan apapun untuk membuat Joe berubah pikiran dan jatuh cinta padanya. Joe sebenarnya bahagia dengan pernyataan cinta Sue, tapi dia terus-menerus mengingatkan dirinya untuk tidak jatuh cinta pada Sue, karena Sue itu cowok playboy. Jadi kalau dia jatuh cinta padanya, maka dia yakin kalau dia pasti akan terluka. Sue benar-benar melakukan apapun yang membuat Joe jatuh cinta padanya. Hal pertama yang dilakukannya adalah membuang ponsel lawasnya dan menggantinya dengan ponsel baru agar dia bisa chattingan dengan Joe. Suatu hari, Joe sedang mengajari Bee bahasa Inggris. Sue tiba-tiba muncul mengganggu Joe sambil mengedipkan matanya. Bee memperhatikan sikap Sue yang aneh. Sue memberitahu Bee kalau dia sedang berusaha merayu seorang cewek. "Siapa?" tanya Bee. "Gadis ini," jawab Sue. Bee langsung teriak heboh dan cemburu, tapi Sue dengan ahlinya merayu Bee dan berjanji jika suatu hari nanti dia ingin jadi cowok penakluk cowok, maka dia akan mendatangi Bee duluan. Joe berusaha mengusir Sue karena dia sedang sibuk belajar untuk ujian. Dia tidak bisa konsen dengan adanya Sue di sini. "Itu karena kau punya perasaan padaku kan?" kata Sue. "Tidak, aku hanya merasa terganggu." Sue yang tidak diinginkan kehadirannya di sana, dia pun pergi. Suatu hari, setelah sibuk belajar, Joe ketiduran. Sementara Sue diam-diam mengambil kesempatan ini untuk memotret Joe, lalu menggunakannya untuk mengancam Joe. Sue mengancam Joe, dia akan memposting foto jelek Joe itu ke Facebook kalau Joe tidak mau pacaran dengannya. Sejak saat itu, Sue selalu mengancam Joe untuk melakukan berbagai hal untuknya, atau kalau tidak, maka dia akan memposting foto jelek itu ke media sosial. Seperti misalnya mengancam Joe untuk memberinya semangat menghadapi ujian, lalu mengancam Joe untuk membelikannya es kopi, padahal Joe sendiri kerja di cafe shop. Joe lama-lama jadi kesal. Dia menyuruh Sue menghapus foto itu, tapi tentu saja Sue menolak menghapusnya. Joe yang kesal, dia langsung merebut ponselnya Sue dan menghapus foto itu sendiri. "Berhentilah menggodaku dan jangan menunjukkan wajahmu di hadapanku lagi. Kau sendiri yang datang ke sini, kau pasti sangat merindukanku kan?" jawab Sue. Tapi Joe hanya diam saja. Singkat cerita, setelah ujian selesai, Sue dan teman-temannya berkumpul di bar langganan mereka. Sue terang-terangan merayu Joe di hadapan teman-teman mereka, tapi Joe terus menyangkal perasaannya. Bee menyarankan mereka untuk main game perfect match. Aturan mainnya, Tui satu tim dengan Nui, dan Sue satu tim dengan Joe. Bee akan menanyakan beberapa pertanyaan pada masing-masing tim, dan jika satu tim jawabannya sama, maka mereka akan dapat 1 poin. Pasangan romantis Tui dan Nui selalu menjawab sama, sementara Sue dan Joe selalu berbeda. Alhasil, Tui dan Nui yang jadi pemenangnya, dan itu membuat Sue sangat kecewa. Joe berpikir bahwa dia dan Sue tidak cocok, dan kekalahan mereka di game barusan membuktikan bahwa Joe benar kalau dia dan Sue memang tidak cocok. Nui tidak sependapat dengan Joe. Menurutnya, Joe dan Sue lah yang sebenarnya memenangkan game tadi. Walaupun jawaban Joe dan Sue berbeda, tapi perbedaan jawaban mereka merefleksikan kepedulian mereka pada satu sama lain. Joe menjawab berdasarkan apa yang disukai dan begitu pula sebaiknya. Karena itulah kenapa jawaban mereka selalu berbeda. "Kurasa begitu, tapi bukankah itu artinya kami berdua tidak menyukai sesuatu yang sama?" kata Joe. "Perbedaan itu bukan masalah, asalkan kalian berdua saling mencintai." Suatu hari, Joe mendapati Sue tengah menunggunya di depan asrama. Joe langsung jengkel, sudah berkali-kali dia bilang kalau dia tidak punya perasaan pada Sue, tapi Sue terus saja mengganggunya. "Aku akan selalu mengikutimu kemanapun, sampai kau mengakui kalau kau mencintaiku. Lihat saja, aku akan selalu berada di dekatmu selama 24 jam 7 hari. Sue lalu mengajak Joe naik motornya. Dia ingin mengajak Joe jalan-jalan, tapi Joe menolaknya. Sue tidak mau menerima penolakan dan langsung mengancam kalau dia akan menggendong Joe lagi kalau tidak mau naik motornya. Joe akhirnya terpaksa menurutinya walaupun awalnya protes, tapi sepanjang perjalanan kelihatan jelas kalau Joe sangat menikmati kebersamaan mereka. Sue membawa Joe ke sebuah jembatan, di mana Joe mengakui ketidakpedeannya. Dia sangat yakin pria setampan Sue tidak mungkin menyukai wanita jelek sepertinya. Sue lalu meyakinkan Joe kalau dia benar-benar menyukainya.
Walaupun Joe merasa dirinya jelek, tapi hati Joe sangat cantik. Kau jauh lebih baik dari semua gadis yang pernah ku kenal. Bagiku itu sudah cukup. Terkadang kau tidak perlu memakai otakmu. Untuk mencintai seseorang, gunakan hatimu. Joe langsung tersentuh mendengarnya. Sue langsung mendekat untuk mencium Joe. Tapi tiba-tiba ponselnya Sue berbunyi dari temannya. Dan jadilah hubungan mereka masih menggantung tidak jelas. Malam harinya, Joe curhat pada temannya di Ugly Duckling Club. Joe mengaku, bersama Sue memang selalu menyenangkan. Bersama Sue rasanya seperti sebuah petualangan. Bersama Sue selalu membuatnya merasa nyaman. Bersama Sue membuatnya merasa aman. Dan bersama Sue membuatnya melakukan berbagai hal yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Di sepanjang liburan, Joe dan Sue sering menghabiskan waktu bersama. Joe tidak punya teman main lain selain Sue karena teman-temannya pulang kampung. Suatu hari, Joe dan Sue sedang makan mie bersama di warung langganan mereka. Tiba-tiba Joe melihat ada pria yang menatapnya. Kedua pria itu jelas menatapnya karena tertarik melihat Joe. Karena tertarik melihat wajah Joe yang sekarang jadi makin cantik. Tapi Joe sama sekali tidak berpikir buruk tentang mereka, malah dengan santainya membalas senyuman kedua pria itu. Saat Joe memberitahu Sue tentang kedua pria yang menatapnya, Sue langsung menyadari apa yang mereka pandang. Kesal dan cemas, Sue langsung membawa Joe pergi, walaupun mereka belum selesai makan. Malam harinya, Sue mengantar Joe pulang. Hujan tiba-tiba mengguyur dengan derasnya. Sue langsung memanfaatkan keadaan agar dia bisa bersama Joe lebih lama. Pura-pura mengeluh dengan lebaynya kalau dia tidak akan bisa kembali ke kuil dalam keadaan hujan deras dan langit segelap ini. Jalanannya pasti sangat licin. Bagaimana kalau di tengah jalan aku mengalami kecelakaan? Aku pasti tidak selamat. Joe yang merasa kasihan dengan Sue, dia pun membiarkan Sue menunggu sampai hujan reda, dan itu tentu saja membuat Sue merasa senang. Saat Joe keluar dari kamar mandi, Sue langsung terpesona melihat Joe memakai gaun tidur, dan tiba-tiba saja Sue berkata kalau dia ingin memakai gaun tidur yang sama dengan yang dipakai oleh Joe. Joe pun mengizinkannya, dan Sue terlihat lucu saat memakai gaun tidur itu. Sue kembali membuat alasan kalau dia tidak mau balik ke kuil dengan alasan hujan deras. Malam juga sudah larut dan dia sangat mengantuk. Jadi boleh tidak aku menginap di sini bersamamu malam ini? Joe menolaknya karena dia cewek dan Sue cowok. Jadi mereka tidak boleh tinggal dalam satu kamar. Lagi pula di antara mereka tidak ada hubungan apa-apa. Jadi mereka tidak boleh tinggal sekamar. Tapi seingatku, aku sudah berkali-kali memintamu untuk menjadikanku sebagai pacarmu. Joe berkata kalau dia tidak percaya pada Sue. Kalau cowok dan cewek tinggal sekamar, maka pasti akan terjadi sesuatu yang tidak-tidak. Sue tertawa mendengarnya dan mengatakan kalau Joe terlalu banyak nonton drama. Aku kan tanya apa aku boleh nginap di sini. Aku tidak bilang kalau aku mau tidur denganmu. Aku bersumpah aku tidak akan melakukan apapun padamu, percaya padaku. Joe awalnya tidak mengizinkan Sue menginap di sana, tapi karena Sue berjanji tidak akan macam-macam padanya, dia pun mengizinkannya. Dan malam itu, mereka pun tidur bersama dan tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Setelah liburan selesai, Joe kembali ke kampus. Dia langsung jadi pusat perhatian lagi. Dulu dia jadi pusat perhatian karena wajahnya jelek, dan sekarang dia jadi pusat perhatian karena sekarang dia jadi semakin cantik. Bi dan Louis saja sampai kaget melihat kecantikan wajah Joe. Pasti Joe jadi secantik ini karena dia sedang jatuh cinta ya. Mereka sudah dengar kalau sepanjang liburan ini, Joe dan Sue sering jalan bareng, tapi dia masih saja menyangkal hubungan mereka. Joe masih bersikeras kalau dia menganggap Sue hanya sebagai seniornya saja. Bi tidak percaya mendengarnya. Selama sebulan ini, dia sengaja pulang kampung agar Sue dan Joe punya kesempatan menghabiskan waktu berdua. Tapi ternyata mereka masih saja belum ada perkembangan. Tiba-tiba Joe ditelepon Sue. Lalu Joe memberitahu Sue kalau dia akan pergi ke kliniknya Dr. Sagda nanti sore. Sue ingin mengantarnya. Joe menyuruh Sue untuk cepat datang. Saat Sue berkata kalau dia belum makan siang, Joe jadi cemas dan berjanji akan membelikan makan siang untuknya. Mereka terdengar sedang berbicara seperti sepasang kekasih, tapi Joe yang keras kepala masih menyangkal perasaannya sendiri. Sore harinya, Joe meminta Sue untuk mengantarkannya ke Dr. Sagda secepat mungkin, tapi Sue malah bilang kalau motornya lagi mogok. Joe bingung, dia ingin mendorong motor Sue agar mereka cepat sampai di klinik Dr. Sagda dan segera melakukan perawatan rutinnya. Sue tidak mengerti kenapa Joe harus sesering ini pergi ke Dr. Sagda. Wajah Joe baik-baik saja, walaupun dia bersikeras kalau jerawatnya masih banyak, tapi sebenarnya wajah Joe sudah membaik sekarang. Joe menuduh Sue tidak mengerti dengan perasaannya yang masih tidak pede dengan wajahnya sendiri. Sementara Sue menuduh Joe terlalu terobsesi ingin jadi cantik.
Jo yang kesal, dia langsung pergi sendiri ke klinik Dr. Sakda dengan cara jalan kaki. Sepanjang perjalanan, Jo menggerutu dengan kesal. Tiba-tiba saja ada cowok bermobil mewah yang berhenti dan menyapa Jo. Dia bernama Ryu. Jelas-jelas dia tertarik pada Jo dan langsung menawarkan tumpangan pada Jo. Tapi Jo menolak tawarannya dengan sopan. Malam harinya, Jo curhat ke temannya di situs Ugly Duckling Club tentang pertemuannya dengan Ryu tadi. Tiba-tiba di Facebook ada notifikasi permintaan pertemanan dari Ryu. Keesokan harinya di kampus akan diadakan acara pemilihan bintang fakultas. Dari fakultas mereka, Sue terpilih jadi kontestan. Tapi ada satu kontestan dari fakultas lain yang langsung menarik perhatian B. Dia adalah cowok yang baru naksir Jo bernama Ryu. Tepat saat itu juga, Ryu tiba-tiba muncul mencari Jo dan langsung to the point meminta messenger ID-nya Jo. Sue langsung datang menyela mereka dengan penuh kecemburuan. Ryu sepertinya langsung tahu siapa Sue. Dia tahu kalau Sue saingannya, tapi dia langsung menatap Sue dengan senyum licik, seolah-olah meremehkan Sue. Mungkin karena dia yakin kalau Sue bukan saingan beratnya. Dia kan orang kaya dan Sue orang miskin. Gara-gara masalah ini, Sue dan Jo langsung bertengkar lagi. Jo memberitahu Sue kalau dia tidak melakukan sesuatu yang tidak-tidak dengan Ryu. Dia menolak tumpangan Ryu dan dia bahkan menolak permintaan pertemanan Ryu di Facebook. Tapi Sue yang cemburu berat dengan kasarnya menuduh Jo telah melakukan sesuatu sampai membuat Ryu tertarik padanya. Jo terus-menerus merawat wajahnya dan gara-gara itu dia semakin cantik dan membuat banyak pria tertarik padanya. Sue menuduh Jo mempercantik dirinya agar dia dikerubungi para pria. Mendengar hal itu, jelas saja Jo langsung marah padanya, sedangkan Sue merasa bingung apa yang harus dia lakukan. B bukannya menyemangati Jo, malah memuji-muji berbagai kelebihan Ryu. Tapi B mendengar bahwa Ryu ini buaya darat yang sangat parah dan sudah merayu semua cewek cantik dari berbagai macam fakultas. Sue jadi frustasi harus merayu Jo dengan cara apa lagi. Jo masih belum menerima cintanya, tapi sekarang muncul Ryu yang jadi saingannya. Kemudian dia merayu B untuk membantunya mendapatkan hati Jo. B punya ide bagus dan dia memberitahu Sue dan memperingatkannya untuk jangan sampai gagal kali ini. Idenya B adalah mengajak Jo ke tempat latihan judo dengan alasan untuk belajar pertahanan diri. Siapa tahu suatu hari nanti ada seseorang yang berusaha melecehkan Jo dan pelatihnya adalah Sue. Sesampainya di sana, B pura-pura kakinya sakit lalu pergi meninggalkan Jo berdua dengan Sue. Terpaksalah Jo akhirnya latihan judo dengan wajah cemberut. Bahkan saat Jo mengeluh capek dan kesakitan pun Sue terus memaksanya. Sampai akhirnya Jo membantingnya. Jo kesal dengan temperamen buruknya Sue. Kenapa Sue tidak mempercayainya? Aku percaya padamu, aku hanya tidak percaya pada orang lain. Aku tahu kalau aku idiot, tapi aku benci melihatmu jadi semakin cantik setiap hari. Berhentilah jadi semakin manis, aku cemburu. Sue mencoba mencium Jo lagi, tapi Jo langsung menghindar. Keesokan harinya, Jo mengeluh seluruh badannya kesakitan. Jo tidak mengerti kenapa Sue bersikap seposesif ini padanya. Tidak masalah kalau Sue cuma cemburu, tapi dia tidak suka dengan mulut kotornya Sue dan kata-kata kasar yang diucapkannya itu. Dan parahnya lagi, Sue tidak pernah minta maaf. Akhir bulan ini akan ada pesta yang temanya tur ke angkasa. Jadi sudah bisa diduga dress code-nya adalah pakaian-pakaian ala pilot pramugari dan sebagainya. Semua orang antusias ingin segera membeli baju-baju untuk pesta itu. Ryu terus melancarkan aksinya merayu Jo dengan mengirimkan Jo berbagai barang-barang romantis, kue teddy bear bahkan bunga. B yang berperan jadi mata-matanya Sue selalu memberikan semua informasi ini pada Sue dan itu langsung membuat Sue kesal setengah mati. Saking kesalnya, dia bahkan langsung pergi di tengah-tengah jam kerja untuk mencari Jo. Sue kemudian mengirimkan Jo pesan, tapi kata-katanya sangat kasar dan itu jelas saja membuat Jo jadi kesal sampai-sampai dia mengabaikan semua pesan dari Sue. Dia bahkan tidak mau menjawab telepon dari Sue dan ujung-ujungnya B yang harus jadi korban. Sue menyuruhnya menyampaikan pesan kepada Jo. Dan begitu pula sebaliknya, sampai B jadi capek dan kesal sendiri. Sue akhirnya datang, dia berusaha bersikap manis dan memperbaiki hubungan mereka. Tapi Jo berkata kalau dia harus pergi ke klinik lagi. Sue langsung kesal, dan mulut kotornya lagi-lagi menuduh Jo sengaja mempercantik dirinya agar banyak pria yang menyukainya. Sue menuduh Jo mempercantik dirinya hanya karena sangat menginginkan perhatian dari para cowok. Dan parahnya lagi, Sue bahkan menuduh Jo menerima semua hadiah dari Ryu karena Jo menginginkan uang dari para pria. Jo yang tidak peduli dengan perkataan Sue, dia pun pergi. Setibanya di klinik, Dr. Sakda memperhatikan jerawatnya Jo yang sudah mulai berkurang.
Wajah Joe sudah semakin membaik, tapi dia memperhatikan matanya Joe terlihat sembab. Joe lalu memberitahu dokter kalau dia hanya sedang mengalami masalah pribadi. "Masalah cinta ya," kata dokter Sakda. "Aku tidak akan menanyakan apa masalahmu, tapi biarkan aku memberimu saran. Apakah masih ingat waktu itu? Kau bertanya padaku, apa ada cara instan untuk membuat semua jerawatmu menghilang seketika? Saya ingat, dan Anda bilang tidak ada. Segalanya butuh waktu." Dokter pun membenarkan perkataan Joe. Bahkan jerawat pun butuh waktu untuk sembuh. Dan begitu pula dengan cinta. Kau harus menyesuaikan diri secara bertahap dan belajar mengenai orang itu. Jika dia ditakdirkan untukmu, maka apapun yang terjadi, kalian akan selalu punya cara untuk bisa bersama. Dalam perjalanan pulang, Joe melewati jalan yang gelap. Dia merasa ada seseorang yang menguntitnya. Dia langsung ketakutan. Tapi saat itu juga Ryu lewat dan menawarinya tumpangan. Karena takut dengan si penguntit itu, Joe langsung masuk ke dalam mobil Ryu. Berbeda dengan Sue yang selalu mencela dan menghina perawatan rutin yang Joe lakukan untuk mempercantik dirinya, Ryu bersikap jauh lebih manis, bahkan ucapannya pun terdengar sangat manis. Memuji-muji kondisi wajah Joe yang sekarang sudah semakin membaik dan semakin cantik. Saat di rumah, Sue terus-menerus membuat Joe makin kesal dan marah. Sue sebenarnya cemas, dia takut terjadi sesuatu yang buruk saat Joe pulang dari klinik tadi. Tapi Joe jelas masih marah padanya. Apalagi Sue sama sekali tidak minta maaf atas semua perkataan kasarnya. Sue mengakui kalau dia memang bermulut kotor, tapi dia sama sekali tidak merasa bersalah atas semua tuduhannya. Dia sangat yakin semua tuduhannya pada Joe itu benar, dan karena itulah dia tidak mau minta maaf. Joe tidak mengerti kenapa Sue tidak mau minta maaf padanya. Padahal dulu dia mau minta maaf pada Nungning. Apa karena dia jauh lebih jelek daripada Nungning? Penampilanmu tidak jelek, tapi kelakuanmu jadi sejelek dia. Jelas saja Joe kesal dan langsung menutup teleponnya. Tiba-tiba Joe dapat pesan dari Ryu yang mengajaknya kencan. Awalnya Joe menolak, tapi gara-gara kesal dan sakit hati pada Sue, dia malah menerima ajakan Ryu. Joe menyadari kalau dia telah melakukan apa yang sudah Sue tuduhkan padanya, bahwa dia adalah wanita yang haus akan pria dan uangnya. Ryu membawanya ke berbagai tempat mahal, tapi nyatanya semua itu sama sekali tidak membuat Joe senang. Saat Ryu membawanya nonton ke bioskop, Joe menyadari bahwa nonton film bersama Sue di rental DVD tempat Sue kerja jauh lebih menyenangkan. Kemudian Ryu membawanya makan spaghetti di restoran. Joe menyadari mie bebas sayuran rasanya jauh lebih enak. Ryu membawanya makan kue-kue lezat kesukaannya, tapi Joe menyadari semua kue itu tidak seenak es krim kaki lima yang biasanya dia nikmati bersama Sue. Joe merasa aneh, kencan bersama Ryu justru membuatnya menyadari perasaannya sendiri bahwa hatinya telah jadi milik orang lain. Saat Ryu mengantarkannya pulang, Sue ternyata sudah menanti mereka. Dia langsung menarik Joe keluar dari mobil Ryu dan mengatakan Joe sebagai miliknya. Ryu tidak percaya, dia bahkan bersikap kelewatan dengan terang-terangan menghina Sue, menyebutnya sebagai bocah kuil miskin yang makan gratisan dari sumbangan orang lain. Jelas saja Sue langsung menghajarnya dengan kesal. Joe cepat-cepat menghentikan mereka dan menyuruh Ryu cepat pergi sekarang juga. Masalah ini membuat Joe dan Sue bertengkar hebat. Sue mengkonfrontasi Joe karena Joe pernah bilang kalau dia dan Ryu tidak punya hubungan apa-apa, tapi nyatanya dia malah kencan dengan Ryu. Apa Joe memang selalu begini, dekat dengan pria tapi selalu bilang kalau di antara mereka tidak ada hubungan apa-apa? Kau kan sudah punya aku, kenapa kau malah keluar bersamanya? Itu namanya menyedihkan. Apanya yang menyedihkan? Di antara kita berdua kan tidak ada hubungan apa-apa. Kita sudah sejauh ini, kenapa kau masih berkata tidak ada hubungan apa-apa di antara kita? Tapi memang benar-benar tidak ada hubungan apapun di antara kita berdua. Bagaimana kalau aku keluar bersama gadis lain dan membawanya ke mall? Apa kau tidak akan mempermasalahkannya? Joe pun mengiyakannya. Sue pun kecewa mendengarnya. Sekarang semuanya sudah jelas. Aku adalah pria yang selalu pacaran hanya dengan satu wanita saja. Aku tidak suka memberikan harapan palsu kepada banyak wanita. Aku tidak pernah memperlakukan orang lain seolah mereka hanya sebuah pilihan seperti yang kau lakukan. Sue menyuruh Joe untuk mengaku kalau alasannya mau diajak kencan sama Ryu hanya karena Ryu itu punya segalanya. Joe tidak mau pacaran dengannya hanya karena dia miskin. Ternyata Joe sama saja seperti wanita lain yang terobsesi pada pria beruang. Joe sakit hati dengan hinaan Sue. Kalau Sue menyukainya tanpa memandang kejelekan wajahnya, lalu kenapa Sue tidak berpikir bahwa dia bisa menyukai Sue tanpa memandang status finansialnya? Bagaimana bisa Sue menyakiti orang yang selama ini selalu peduli padanya dengan kata-kata sejahat itu? Sue harusnya minta maaf padanya,
Tapi Sue tidak mau karena dia merasa Joe lah yang harus minta maaf padanya. "Joe, katakan padaku sejujurnya, kenapa kau tidak mau pacaran denganku?" Joe mengaku dia sebenarnya senang saat Sue menyatakan cinta padanya, karena dia tidak menyangka akan ada seseorang yang menyukai wanita berwajah jelek seperti dia. Tapi dia tidak berani berpikir untuk menyukai Sue, karena Joe merasa terlalu berbeda dan tidak akan pernah bisa cocok. Dan hari ini Sue telah membuktikan padanya. Joe berkata, "Kurasa kita harus berpisah." Tapi Sue tidak mengerti kenapa mereka harus berpisah, padahal mereka bahkan belum memulai apapun. Dia berusaha meminta Joe untuk memulai segalanya dari awal lagi bersamanya, tapi Joe sudah menetapkan keputusannya dan berlalu pergi. "Joe, jangan mudah percaya pada sembarang pria. Mereka mungkin tidak akan bisa mengontrol diri mereka, apalagi jika memegang tanganmu saat tidur seperti yang pernah kulakukan." Joe kembali ke asramanya dengan tangis yang sedih. Bibi Awe yang datang membawakan pakaian bersihnya, dia cemas melihat nona mudanya menangis. Joe memberitahukannya kalau dia telah melepaskan pria yang mencintainya apa adanya. Pria yang benar-benar mencintai dirinya, bukan cuma mencintai wajah cantiknya ataupun kekayaannya. Sejak saat itu, Joe terus-menerus termenung sedih. Suatu hari, tiba-tiba Nungning menghampirinya. Joe memberitahunya kalau sekarang dia bisa memahami Nungning. Dulu dia selalu berpikir kalau memiliki cinta saja sudah cukup, tapi sekarang dia menyadari itu saja tidak cukup. Mungkin Sue memang benar, pada akhirnya dia sama seperti kebanyakan wanita yang lebih memilih pria sepadan yang sudah pasti akan direstui oleh orang tuanya. Tapi Nungning yang sudah pernah mengalami masalah seperti ini sekarang malah menyadari kalau memilih pria yang sepadan sebenarnya bukanlah cara yang terbaik. Terkadang, jika kau mengikuti kata hatimu melakukan apapun tanpa memperdulikan perkataan orang, kurasa itulah cara terbaik. Cara ini mungkin akan sangat sulit, tapi mungkin akan membuatmu jauh lebih bahagia. Sulit sekali mencari pria yang sungguh-sungguh mencintai kita. Kalau kau melepaskannya dan menangis menyesalinya di kemudian hari, kurasa kau akan hancur. Aku pernah mengalaminya. Pada saat yang bersamaan, di tempat yang berbeda, Joe dan Sue menangis, saling mengenang kenangan masa-masa indah mereka berdua. Singkat cerita, beberapa waktu telah berlalu, jerawatnya Joe sekarang sudah sembuh total. Wajahnya sudah mulus dan secantik dulu lagi. Hari itu, Bibi Awe dan Bi membantunya berhias, karena hari ini mereka akan menghadiri pesta prom night. "Kau sangat cantik, jauh lebih cantik dariku," kata Bi. Bibi Awe dan Bi yakin sekali di pesta nanti pasti akan banyak pria yang naksir sama Joe. Tapi Joe malah tidak senang, karena mulai sekarang dia akan kembali seperti dulu. Orang-orang yang menyukainya pun hanya akan menyukainya karena kecantikan wajahnya, dan bukan mencintai dirinya apa adanya. Bi lalu berkata, "Orang yang menyukaimu hanya karena wajahmu adalah Ryu. Aku sudah kesal hanya dengan menyebut namanya. Kenapa kau malah mengundangnya ke pesta?" Bibi Awe sependapat, sejak pertama melihatnya aku bisa langsung tahu kalau dia itu bukan orang yang baik. Sesampainya di tempat acara, mereka mendapati Ryu yang sudah menunggu Joe. Saat Ryu mengulurkan tangannya pada Joe, Bi langsung menyelamatkan Joe dengan menggenggam tangan Ryu dan membawanya menjauh dari Ryu. Begitu masuk, Joe langsung jadi pusat perhatian. Semua orang berbisik-bisik mengagumi kecantikannya. Tidak lama kemudian, Sue juga datang dan terlihat lebih tampan dari sebelumnya. Joe pun terpesona melihatnya, tapi Ryu langsung mengalihkan perhatian Joe dengan mengajaknya berselfie. Sue cemburu, tapi dia berusaha menahan diri dan menampilkan senyum mempesonanya pada semua orang. Acara dimulai dengan mengumumkan pemenang Most Wanted Girl and Most Hateable Gay. Pemenangnya adalah Joe dan Sue. Mereka maju ke panggung untuk menerima penempatan mereka. Saat mereka disuruh berdekatan untuk difoto, mereka terlihat sangat canggung, padahal para penonton sedang heboh melihat betapa serasinya mereka berdua. Sue lalu ditanya apakah Joe pantas menyandang gelar Most Wanted Girl. Sue malah memandang Joe dengan tatapan mencela, lalu dengan kasarnya berkata kalau Joe memang pantas menyandang gelar Most Wanted Girl, karena yang pakaian serba terbuka seperti itu, para pria pasti ingin sekali menggilirnya. Itu terdengar kasar, Bi langsung kesal pada Sue. Saat waktunya berpose, Joe bertanya pada Bi, apakah pakaian ini sangat terbuka sambil melirik Sue. Dengan kesal, Bi memberitahu Joe untuk tidak terlalu memikirkan masalah itu, karena bajunya Joe tidak terlalu terbuka. Bi berusaha menghibur Joe sampai Joe akhirnya tersenyum lagi, lalu mengajari Joe beberapa pose seksi untuk foto. Tiba-tiba ada cowok ganteng lewat dan melihat Bi dengan pandangan menggoda. Bi langsung pergi mengejar cowok ganteng itu. Setelah Bi pergi,
Joe malah dikerubungi oleh beberapa pria yang minta foto bareng, tapi para pria itu bersikap kurang ajar sampai membuat Joe tidak nyaman dan ketakutan. Sue melihatnya, tapi dia tidak melakukan apapun untuk menolong Joe, dan Ryu lah yang langsung datang menyelamatkan Joe dan membawanya kabur. Sesampainya di luar, Ryu bersikap sangat perhatian pada Joe. Dia lalu meninggalkan Joe sebentar untuk mengambilkan minuman untuk Joe. Tepat setelah Ryu pergi, Sue datang dan berkata, "Tidak ada lagi yang bisa kubayangkan setelah melihatmu memakai baju terbuka seperti ini ke pesta. Hanya Batgirl yang biasanya memakai baju macam ini ke pesta. Apakah Joe memang seperti ini, suka dikerubungi pria, berfoto bersama mereka, dan membiarkan mereka melirik dadanya?" Joe jadi emosi dan langsung menyembur balik. Dia memang selalu seperti ini karena dia punya banyak hal hebat untuk dipamerkan. Dia bahkan menunjukkan lebih banyak bagian lain dari tubuhnya. "Kalau begitu, kenapa tidak sekalian saja Joe telanjang bulat?" kata Sue. "Akan kulakukan. Mungkin aku akan melepaskan bajuku malam ini dengan seseorang yang tidak hanya memegang tanganku seperti anak kecil. Kalau begitu, apa aku boleh mencobanya? Aku belum menunjukkan padamu kehebatanku di ranjang. Kau mungkin akan menikmatinya." Sue langsung mendekatkan wajahnya untuk mencium Joe, tapi Joe langsung menamparnya dan pergi. Joe masuk ke salah satu bilik kamar kecil dan menangis tanpa menyadari kalau dia salah masuk ke toilet pria. Di tengah-tengah kesedihannya, tiba-tiba dia mendengar suara Ryu di luar yang sedang bicara di telepon dengan temannya. Ryu memberitahu temannya tentang Joe, bahwa Joe itu cantik dan bodinya seksi. Tapi kemudian dengan kasarnya, dia menambahkan bahwasanya Joe punya banyak jerawat di mukanya, dan yang paling mengganggunya, Joe pernah bersama Sue, si bocah kuil miskin. Sue itu kan cuma punya muka ganteng, tapi mana mungkin para wanita akan menyukainya. Dan yang paling mengejutkan Joe, Ryu berjanji pada temannya bahwa dia akan mengirimkannya bukti foto saat nanti dia melakukan itu pada Joe. Ryu yakin dia pasti bisa melakukannya malam ini, mengingat Joe itu sangat bodoh dan gampangan. Joe langsung menangis sedih dan menyesali semuanya, dan dia teringat semua peringatan Sue tentang Ryu, bahwa Ryu memberikannya banyak hadiah hanya untuk merayunya. Dia teringat saat Sue memperingatkannya untuk tidak percaya pada sembarang pria. Dia juga teringat bagaimana dulu Sue hanya memegang tangannya tanpa melakukan hal buruk padanya. Joe teringat saat Uning memberitahunya bahwa menemukan pria yang benar-benar mencintai kita apa adanya itu sangat sulit. Jadi kalau Joe sampai melepaskannya, maka Joe pasti akan menyesalinya selama hidupnya. Pesta terus berlanjut dengan penuh keceriaan, sementara Sue bingung mencari Joe. Dia bertanya pada Tui dan Nui tentang keberadaan Joe, tapi mereka berdua tidak tahu. Sue jadi cemas dan langsung keluar mencari Joe. Ternyata Joe masih berusaha menenangkan dirinya dalam kamar kecil. Setelah Joe mulai merasa tenang dan hendak keluar, dia malah mendengar ada beberapa pria mabuk yang masuk. Ketiga pria itu kesal karena orang yang di dalam kamar kecil itu tidak keluar-keluar. Mereka langsung manjat, dan saat mereka melihat Joe, mereka semua langsung berebutan mau menerobos masuk. Jelas saja, Joe jadi ketakutan bukan main dan berteriak minta tolong. Tapi untung saja Sue tiba-tiba muncul dan langsung menghajar ketiga pria mabuk itu. Awalnya Sue tidak tahu kalau wanita yang dia selamatkan itu adalah Joe. Dia berusaha membujuk wanita itu untuk keluar karena keadaan sudah aman, tapi wanita itu tidak menjawab. Joe masih ketakutan, karena itulah dia ragu dan tidak menjawab Sue. Tapi Sue berkata kalau dia akan mendobrak masuk. Joe akhirnya angkat bicara dan melarang Sue. Sue kaget mendengar suara Joe dan langsung mengomeli kebodohan Joe karena salah masuk ke toilet pria. Apa Joe tidak tahu betapa menakutkannya pria saat mereka mabuk? "Apakah kau juga mabuk?" tanya Joe. Sue akhirnya mengerti keraguan dan ketakutan Joe padanya. "Aku minta maaf atas semua kata-kata kasarku padamu dan juga telah membuatmu menangis seperti ini. Aku minta maaf karena tidak menjagamu dengan baik." Joe masih takut untuk keluar, lalu Sue memutuskan untuk pergi dari sana. Setelah Sue pergi, Joe pun keluar dan mendapati tiga pria mabuk itu pingsan, dan akhirnya Joe pergi mencari Sue. Joe menyadari kalau dia telah menemukan seorang pria yang selalu datang menyelamatkannya di setiap kali dia dalam masalah, tidak peduli seberapa jelek dan bodohnya dia. Setiap kali dia kesusahan, Sue selalu ada untuknya. Apa gunanya memiliki kecantikan dan kekayaan jika orang itu hanya menginginkan apa yang dia miliki saja tanpa benar-benar menerima dirinya apa adanya? Tapi pria ini, dia mengesampingkan penampilan luarku. Dia mencintaiku karena hatiku sejak awal dan tidak berubah sampai sekarang. Aku pernah melepaskannya satu kali. Aku tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi, kata Joe dalam hati.
Saat sedang mencari Sue, Joe bertemu dengan Ryu di depan. Awalnya, Joe tidak mau peduli dengan Ryu karena dia ingin mencari Sue. Tapi Ryu malah menariknya dan berkata kalau dia ingin mengantarkan Joe pulang. Joe menyuruh Ryu melepaskan tangannya, tapi Ryu terus memaksa Joe untuk mengantarnya pulang, sambil beralasan kalau sekarang sudah larut malam dan tidak aman kalau Joe pulang sendirian. Karena kesal, Joe langsung mendorong Ryu sampai dia terjatuh dan melempar Ryu dengan salah satu sepatunya. Orang paling berbahaya itu kau. Aku mungkin bodoh, tapi aku bukan cewek gampangan. Joe akhirnya menemukan Sue yang hendak pergi. Sue melihat Joe, tapi dia tidak peduli dan tetap menjalankan motornya. Joe langsung menghentikannya dengan melempar sepatunya yang lain. Sue langsung protes, bagaimana kalau dia sampai tabrakan dan kepalanya pecah? Apa Joe mau tanggung jawab? Joe langsung menjawabnya dengan memeluk Sue dan meminta Sue untuk tidak pergi lagi. Sue tentu saja langsung kaget dan bingung, kenapa Joe tiba-tiba memeluknya? Apa Joe tidak takut padanya, mengingat tadi dia banyak minum? Tidak, jawab Joe. Karena Joe tahu kalau Sue tidak akan pernah menyakitinya. Joe yang merasa sedikit lega karena telah menemui Sue, dia pun menawarkan Sue apa dia mau jadi pacarnya. Sue bingung, dia mencoba mengendus Joe. Jangan-jangan Joe lagi mabuk. Joe meyakinkan Sue kalau dia tidak mabuk. Dia benar-benar menyukai Sue, tapi Sue masih ragu. Joe kembali menawarkan Sue untuk pacaran dengannya. Sue sebenarnya senang, tapi dia memperingatkan Joe kalau dia pria miskin. Kalau Joe pacaran dengannya, maka dia harus naik motor bututnya. Joe harus makan mie di pinggir jalan, dan juga harus membantunya cari uang. Rasanya menyenangkan hanya dengan memikirkan semua itu. Aku sangat suka hidup sederhana, terutama bersamamu. Pacaran sama aku ya, aku mohon, kata Joe. Sue sebenarnya sudah menerima Joe, tapi dia mau balas dendam dengan cara jual mahal dan berkata kalau dia akan memikirkannya dulu. Joe tidak terima dan menyuruh Sue menjawab iya sekarang juga. Dia memperingatkan Sue kalau kesempatan itu tidak selalu datang. Aku harus jual mahal dulu baru kita impas, jawab Sue. Joe langsung ngambek dan Sue akhirnya menghentikan aksi jual mahalnya dan minta maaf sekali lagi atas semua kata-kata kasarnya pada Joe selama ini. Sue menyadari kalau dia memang susah mengendalikan mulut jahatnya. Saat dia sedang marah, Sue mengakui terkadang dia memang idiot dan temperamental, tapi dia berjanji akan menjaga Joe dengan baik. Mulai sekarang dia tidak lagi membuat Joe menangis. Aku mencintaimu Joe, sambil merentangkan kedua tangannya, dan Joe langsung masuk ke dalam pelukannya. Tapi kemudian Sue melepaskan pelukan mereka dan langsung menyuruh Joe untuk menciumnya sebagai tanda kalau sekarang mereka pacaran. Joe menolak. Dia malu dan takut dilihat orang. Di mana? Aku tidak melihat ada orang kok. Cuma ada kita berdua di sini. Semua orang pasti sudah tidur sekarang. Tapi Joe tetap tidak mau. Sue langsung menggoda Joe dan mengancam kalau Joe tidak mau menciumnya, maka lebih baik dia pulang saja. Kurasa aku tidak bisa pacaran denganmu. Kesempatan tidak selalu datang. Joe akhirnya menurut dan mencium Sue. Singkat cerita, beberapa waktu telah berlalu. Joe pulang ke rumahnya karena hari ini adalah hari ulang tahun mamanya dan mereka merayakannya dengan mengadakan pesta besar. Di tengah-tengah acara, Sue menelpon dan mengeluh kangen. Joe menjelaskan kalau sekarang dia harus pulang karena hari ini adalah hari ulang tahun mamanya, apalagi dia sudah lama tidak bertemu dengan mamanya. Joe keceplosan kalau mereka mengadakan pesta, tapi kemudian cepat-cepat mengubah kalimatnya dan berkata kalau mereka merayakan ulang tahun mamanya dengan makan malam bersama. Aku juga merindukanmu, kita sudah berpisah 3 hari. Kalau begitu akan kutelepon lagi setelah makan malam selesai. Aku juga mencintaimu. Bibi Awe yang menguping sambil merangkai bunga langsung heboh. Pada akhirnya si bebek jelek berubah jadi angsa yang menawan. Tapi dalam kisah Joe, si angsa tidak berakhir dengan seorang pangeran, tapi dengan bebek jangkung. Setelah itu, Joe menghampiri Alice, yaitu temannya. Alice ini adalah teman chattingnya Joe di Ugly Duckling Club. Kedua gadis itu senang akhirnya bisa bertemu, karena selama ini mereka cuma chattingan. Mereka lalu berselfie berdua. Saat melihat hasil fotonya, Joe melihat ada foto cowok cakep di kameranya. Alice mengaku kalau sebenarnya dia tidak tahu siapa cowok itu. Dia memotretnya hanya karena tertarik dengan cowok tampan itu. Tiba-tiba, Joe ditelepon oleh Max mantannya, yang dulu ninggalin Joe setelah wajahnya jerawatan. Max berkata kalau dia sangat merindukan Joe dan ingin mengajak Joe keluar, tapi Joe menolaknya. Max lalu bertanya, kenapa? Apa Joe masih marah padanya?
Joe mengaku awalnya dia memang marah, tapi sekarang dia malah merasa ingin berterima kasih pada Max. Joe berterima kasih karena Max telah meninggalkannya. Berkat kejadian itulah, selama setahun ini Joe telah belajar banyak hal, dan sekarang dia telah menemukan cinta sejatinya. Joe berharap Max akan menemukan cinta sejatinya juga. Alice pun kagum pada Joe. Dia senang melihat Joe bahagia sekarang. Bibi Aoi datang memberitahu Joe bahwa Mama Joe memanggilnya. Joe pun langsung pergi ke mamanya, yang ternyata memanggilnya untuk memperkenalkannya pada seorang nyonya kaya raya bernama Ampon. Mamanya berkata bahwa Nyonya Ampon ini adalah pemilik perusahaan ekspor-impor internasional dan juga pemilik sebuah universitas, dan dia tinggal di Swiss. Nyonya Ampon langsung suka sama Joe dan meminta Joe untuk mengunjunginya di Swiss kapan-kapan. Kalau Joe datang, maka dia akan meminta putranya yang bernama Leo untuk membawa Joe keliling. Sepertinya kedua ibu-ibu ini ternyata ingin menjodohkan Joe dan Leo. Nyonya Ampon berkata kalau putranya itu sebenarnya sudah kembali ke Thailand sekitar beberapa tahun yang lalu. Dia sudah lulus tapi tidak mau bekerja di perusahaan keluarga mereka. Mamanya Joe dengan antusias berkata pada Nyonya Ampon bahwa Joe masih single, jadi pasti cocok dengan Leo. Joe dengan cepat menyela dan memberitahu mereka kalau dia sudah bukan single lagi, sekarang dia sudah punya pacar. Mamanya Joe langsung kaget dan stres, dia bahkan menolak mempercayainya. Joe menjelaskan kalau pacarnya itu pria baik-baik dan sangat cocok untuknya. Tiba-tiba dari arah belakang, Joe mendengar suara Sue. Aku bahagia untuk pria itu, karena pacarnya memuji-mujinya. Joe langsung berbalik kaget dan bengong, melihat Sue di hadapannya memakai tuxedo mahal. Dan bukan Joe saja yang bengong, mamanya Joe juga langsung bengong melihat si cowok cakep itu. Ternyata Sue mempunyai nama asli yaitu Leo. Dia langsung menghampiri Joe dan memperkenalkan dirinya sebagai Leo. Joe saking syoknya sampai tidak bisa berkata apa-apa. Kedua ibu-ibu itu langsung mendorong Joe mendekat kepada Leo. Mamanya Joe bahkan menyuruh Joe untuk membawa Leo ke kamarnya. Kemudian Leo membawa Joe menjauh dari kedua ibu-ibu itu. Joe sangat bingung melihat kemiripan Leo dengan Sue. Tapi dia akhirnya mengerti kalau Leo ini memang Sue. Kalau begitu berarti selama ini Sue telah membodohinya. Sue langsung protes dan mengingatkan bahwa Joe sendiri merahasiakan jati dirinya yang sebenarnya. Tapi Joe masih sulit mempercayainya, mana mungkin dia Sue. Sue kan tinggal di kuil, memakai sepeda motor butut, dan sandal jepit butut juga yang sering putus-putus. Joe yakin semua ini pasti cuma mimpinya saja. Joe langsung memukul dirinya sendiri, saking yakinnya kalau dia cuma mimpi. Kalau kita cuma mimpi, apa aku boleh menciummu? Sue langsung menyosor, tapi Joe langsung mendorongnya. Joe tidak mengerti kalau Sue memang sekaya ini, lalu kenapa dia menyamar jadi Sue miskin. Sue berkata, kau bukan satu-satunya orang yang ingin mencari seseorang yang mencintaimu apa adanya. Aku juga mencari wanita seperti itu, sampai akhirnya aku menemukanmu. Sue memberitahu Joe bahwa dia sama seperti Joe, kaya raya, tampan, dan berasal dari latar belakang keluarga yang baik. Dulu dia selalu menghabiskan uang keluarganya dengan sembrono setiap hari. Dulu dia memiliki seorang pacar yang sangat dia cintai. Dia bahkan mengabdikan dirinya dan segala yang dia miliki untuk wanita itu. Sampai pada suatu hari, ibunya memperingatkannya kalau wanita itu mungkin tidak mencintainya dengan tulus. Wanita itu hanya mencintai uangnya. Sue langsung mengetes wanita itu dengan berbohong kalau keluarganya hampir bangkrut. Begitu mendengarnya, wanita itu langsung pergi meninggalkannya. Sue pun hancur dan patah hati, tapi pada akhirnya dia mampu bangkit kembali. Dan setelah itu, dia memutuskan kembali ke Thailand dan belajar di Pitsanulok. Seumur hidupnya, Sue tidak pernah kesusahan dan tidak pernah pula bekerja keras. Tapi saat dia datang ke Pitsanulok, dia memutuskan untuk hidup sederhana dan mandiri tanpa menggunakan uang keluarganya. Dan seperti itulah cerita lahirnya Sue, si bocah kuil miskin yang naik motor butut, memakai pakaian yang sama berulang kali, punya banyak pekerjaan paruh waktu. Dia pernah berkencan dengan beberapa wanita, tapi tidak ada satupun dari mereka yang ingin berhubungan serius dengannya karena dia cuma seorang bocah kuil yang miskin. Sampai dia bertemu dengan Nungning, hubungan mereka terlihat berjalan dengan baik. Tapi pada akhirnya mereka harus berpisah karena masalah status finansialnya. Sue mengaku kalau putusnya hubungannya dengan Nungning adalah salahnya juga karena dia terlalu fokus cari uang sampai tidak memperhatikan Nungning. Tapi kemudian takdir membawa Joe kepadanya. Joe menutupi wajahnya sampai terlihat seperti maling. Dan parahnya lagi, Joe melakukan banyak hal aneh. Tapi yang membuat Sue kagum adalah mata Joe yang bersinar sangat terang, seperti bintang yang bersinar di malam hari. Takdir kemudian membawa mereka jadi lebih dekat saat Joe jadi juniornya. Walaupun wajahmu jelek, tapi hatimu tidak.
Kau sangat baik, lugu dan naif, sampai aku tidak bisa berhenti menggodamu. Kau punya hati yang sangat besar, kau kuat dan mau bekerja keras sampai akhir. Saat kau hendak memanjat balkon untuk menolong Bee, waktu itu aku sangat syok. Kau khawatir pada orang lain lebih daripada dirimu sendiri. Sue akhirnya mengaku bahwa dialah yang membayar uang jaket 50.000 baht itu, karena dia tidak mau melihat Joe stres terus. Saat Sue menyadari dia menyukai Joe, dia melakukan berbagai cara untuk mendapatkan hati Joe. Tapi Joe sangat bodoh sampai tidak sadar kalau dia sedang merayu Joe. Setiap hari, dia berusaha memakai berbagai jurus untuk merayu Joe, tapi Joe terus saja menyangkal perasaannya sampai membuatnya stres. Semakin aku mengenalmu, semakin aku jatuh cinta padamu. Kau benar-benar gadis yang baik dan berada di sisiku. Kau gadis yang menerima kemiskinanku. Kau bahkan terlihat bahagia dan menikmati hidup sederhana bersamaku. Aku sangat bahagia saat aku bersamamu. Sekarang, aku tahu kaulah gadis yang selama ini aku cari. Itulah kisah Sue yang seperti kisah novel romantis. Wanita jelek yang berubah jadi cantik, dan seorang pria miskin yang berubah jadi kaya. Hingga akhirnya, mereka pun jadi pasangan yang romantis dan saling mencintai satu sama lain. Dan film pun berakhir.